Halo semuanya, Jack di sini. Umurku 17 tahun dan aku tinggal bersama ibu, ayah, dan kakakku. Kami keluarga normal. Kurasa prestasiku baik-baik saja di sekolah. Aku tidak terlalu populer atau semacamnya karena aku sedikit pemalu, tapi aku juga bukannya tidak populer. Aku sangat menonjol di bidang olahraga dan ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Bagaimanapun, aku ingin bercerita tentang sahabatku Denny dan gadis impianku Amy. Aku pertama kali bertemu Denny pada usia 10 tahun. Kami sedang ada di kolam renang setempat, saat itu aku sedang energik dan ya, aku melakukan banyak hal tanpa berpikir panjang. Aku mulai main air di kolam dan menyadari kalau aku nggak bisa menginjakan kakiku di tanah. Aku nggak bisa berenang, jadi ya, ini bahaya. Aku mulai panik dan mencoba berteriak minta tolong, tapi banyak air masuk ke mulutku. Kemudian Denny muncul dan membantuku sampai ke sudut yang dangkal. Ternyata dia baru pindah ke kota ini dan mulai bersekolah di sekolah yang sama denganku. Setelah itu kami menjadi sahabat. Denny adalah cowok yang sangat keren, penuh gaya, dan ganteng. Dia selalu lebih populer dariku dan semua cewek menyukainya, tapi tetap saja, dia memilih berteman denganku. Ada di dekatnya menyenangkan, kami nongkrong, bermain sepak bola, dan main ke berbagai tempat. Ada cewek dari sekolah bernama Amy, dia populer dan cantik. Dia selalu memakai baju yang cantik, dan dia terlihat menonjol. Masalahnya adalah aku bukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini. Hampir semua cowok di sekolah menyukainya. Kupikir aku nggak punya peluang bersamanya, tapi kemudian piknik sekolah terjadi. Aku berakhir di grup yang sama dengannya. Jadi kuhampiri dan coba ngobrol. Aku sangat gugup sampai nggak bisa berkata-kata. Lalu aku tersandung dahan, dan tanpa sengaja terjatuh ke dalam pelukannya. Saat itu aku membayangkan kami saling menatap mata dan dia bisa melihat betapa aku menyukainya. Lalu kami berciuman, pacaran, menikah, dan hidup bahagia selamanya. Tapi ya, itu bukan kenyataan. Dalam kehidupan nyata, aku kaku seperti batang kayu dan sangat malu. Aku segera sadar, bangkit dan bergumam, "Maaf." Dia terkikik lalu berkata, "Gak apa-apa, kamu gak luka kan?" Hebatnya, kami mulai ngobrol setelah itu. Segalanya dengan cepat berubah antara Amy dan aku. Kami banyak ngobrol di Messenger dan aku sering duduk bersamanya makan siang. Dia sangat menyenangkan di dekatku, aku senang menghabiskan waktu bersamanya. Kemudian kami pacaran. Aku seringkali harus mencubit diri sendiri untuk meyakinkan diri sendiri bahwa iya, aku pacaran dengan cewek tercantik di sekolah. Kami suka alam, jadi sering menghabiskan akhir pekan jalan-jalan dan menjelajahi tempat baru. Ciuman pertama kami terjadi di kamarku. Kami seharusnya mengerjakan proyek sains kami, tapi aku nggak bisa berhenti menatapnya. Dia sangat cantik, jadi aku membungkuk dan menciumnya. Rasanya seperti kembang api meledak di sekitar kami. Sensasinya benar-benar ajaib. Setelah itu, kami nggak terpisahkan. Aku sering pergi ke restoran bersama keluarganya, dan dia sering datang untuk makan malam bersama keluargaku. Segalanya terasa luar biasa. Dia tuan putriku. Dia di sekitarku aku sangat bahagia, dan aku nggak bisa bayangkan hidupku tanpanya. Lalu suatu malam dia mengirimiku pesan, "Aku mencintaimu." Aku tersenyum dan balas, "Aku juga mencintaimu, Amy." Kemudian yang membuatku terkejut, dia membalas pesan, "Apa sih cinta itu?" Aku nggak mengerti apa yang dia maksud, tapi sebelum aku bisa mengirim pesan lain menanyakan hal ini, dia mengirimiku video dirinya dengan Denny, sahabatku Denny. Lalu dia mengirimiku pesan, "Seperti inilah cinta sejati." Gak percaya dengan apa yang baru saja kulihat, ku lempar HP-ku ke seberang ruangan. Aku sangat patah hati. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku menangis siang dan malam, sungguh mengerikan. Aku merasa seperti gak akan bahagia lagi. Aku jarang menangis, jadi keluargaku sangat cemas dan mencoba segala cara untuk menghiburku. Tapi nggak ada yang bisa menghiburku. Yang lebih parah lagi, aku takut kembali ke sekolah dan harus melihat mereka berdua bersama. Mereka nggak memudahkanku. Saat sampai di lokerku, aku melihat mereka berdua di sana berciuman. Tersiar kabar bahwa mereka sangat saling mencintai. Ini terlalu parah untuk dia yang selalu mencintaiku. Itu sangat menyakitkan. Denny nggak peduli menyakitiku. Itu masalahnya Denny. Terkadang dia nggak berpikir. Dia cuma mengejar apa yang dia mau tanpa peduli siapa yang dia injak selama prosesnya. Ditambah lagi, kami nggak sedekat dulu lagi. Sejak SMA dia sudah berteman dengan para cowok nakal. Aku berkata padanya bahwa Amy pembohong dan dia akan segera meninggalkannya. Tapi dia cuma mengangkat bahu dan berkata, "Terserah." Aku tahu kalian bertanya kenapa aku masih berteman dengan Denny setelah apa yang dia lakukan. Kurasa aku terlalu baik, tapi aku nggak bisa memutuskan hubungan 7 tahun karena masalah ini. Sudah cukup buruk kehilangan cinta dalam hidupku. Aku nggak mampu kehilangan sahabatku juga. Iya, aku merasa dikhianati dan marah. Tapi Amy sudah menentukan pilihannya dan itu bukan aku.
Lalu suatu malam aku dalam perjalanan pulang naik metro. Satu-satunya kursi kosong ada di samping Emmy, jadi aku duduk di sebelahnya. Awalnya terasa canggung dan gak satu pun dari kami berbicara. Lalu aku tanya dia, kenapa kamu selingkuh? Dia menjawab, ya, Denny adalah pria terkaya, terpopuler, dan paling tampan di sekolah. Jadi aku manfaatin kamu deketin dia. Sangat menyakitkan untuk didengar. Aku sangat marah hingga berdiri selama sisa perjalanan pulang. Besoknya aku ceritakan ke Denny apa yang dikatakan Emmy. Dia bilang aku cuma iri, mendorongku, dan membentakku kalau aku harus berhenti bersikap gitu. Kami nggak berbicara selama 2 minggu setelah itu. Aku merasa kesepian, tapi ternyata Denny maupun Emmy nggak seperti yang kupikirkan. Denny mencoba menelpon, tapi aku tidak mengangkat teleponnya. Dia juga mengirimiku permintaan maaf yang membosankan, tapi aku nggak membalasnya. Lalu dia muncul di depan pintuku, memberiku coklat dan mengajakku berjalan-jalan di hutan bersamanya. Aku bawa GoPro. Seperti yang kuceritakan sebelumnya, aku suka merekam video pemandangan saat jalan-jalan. Aku tanya apa dia benar cinta Emmy. Dan yang mengejutkanku, dia berkata bahwa cewek itu seperti permen karet. Kunyah sampai habis, lalu memuntahkannya. Katanya dia akan memanfaatkan Emmy untuk terakhir kalinya, lalu membuangnya. Kemudian dia akan pindah ke kota lain dan mengulanginya lagi. Ini sangat mengejutkan untuk didengar. Aku tahu dia bisa saja ceroboh. Tapi menurutku anak laki-laki yang menyelamatkanku saat kami berumur 10 tahun gak sekejam itu. Aku bilang kepadanya kalau aku gak ingin berbicara dengannya lagi dan aku pergi. GoProku sudah merekam semuanya, jadi sudah waktunya aku membalas dendam pada hatiku yang hancur, ya kan? Masalahnya, betapapun kejamnya Emmy, aku masih peduli padanya. Aku sering memikirkannya dan akhirnya memutuskan dia pantas mengetahui kebenaran. Jadi kukirim rekamannya. Bahkan setelah melihatnya, dia mengira aku telah mengeditnya untuk membuat Denny terlihat jahat karena aku iri. Aku tahu bahwa orang tuanya menganggap dia begitu manis dan polos. Jadi aku bilang kalau nggak pisah dengan Denny, aku akan mengirimi mereka video itu. Dia mencoba melawan pada awalnya tapi kemudian menyerah dan memohon agar aku nggak menunjukkannya pada mereka. Aku kemudian tahu dia terus menemui Denny secara diam-diam selama berminggu-minggu setelah itu. Tapi akhirnya, dia melihat sisi gelap dari Denny. Dia mendatangiku di sekolah dan berterima kasih karena telah berusaha membantuku. Dan minta maaf sudah menyakitiku. Aku nggak mencoba menyelamatkannya dari Denny karena aku merasa simpati padanya atau semacamnya. Sebaliknya, menyaksikan suatu kejahatan sama buruk dengan melakukannya. Kurasa betapapun kejamnya Emmy terhadapku, aku nggak ingin melihatnya terluka. Terutama karena si brengsek itu. Sebenarnya setelah itu dia bahkan pernah menghubungiku sekali dan memintaku untuk balikan. Tapi tentu saja, aku nggak bodoh. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya, jadi kujelaskan padanya bahwa jawabanku adalah akan selalu tidak, dan kami sebaiknya tetap berteman. Sedangkan aku dan Denny, kami bukan teman lagi. Aku punya teman lain tapi terasa sulit, sebagian dari diriku masih merindukannya. Tapi aku nggak suka dia yang sekarang. Terima kasih sudah dengar ceritaku, kuharap kalian tidak mengalami apa yang kualami. Tapi jika kalian merasakan, kuharap kalian kuat melakukan yang benar. Betapapun sulitnya keadaan. Apakah kalian mempertanyakan gurumu membencimu? Kuharap aku tak harus lakukan itu, tapi ya, guruku benci nyaliku dan benar-benar berupaya membuatnya jelas. Ngomong-ngomong aku lari, aku 15 tahun dan kukira kalian bisa katakan aku ini termasuk anak yang menonjol karena penampilanku. Orang bilang aku ini cukup cantik. Oh iya, tahun ini aku mulai masuk SMA, meskipun aku hanya ikut sekolah setengah tahun saja, karena aku sakit selama 6 bulan dengan demam kelenjar. Ya, aku mengidap mono yang ditakuti. Aku sangat jenuh berbaring di tempat tidur menghasihani diri, jadi saat dokter berkata aku akhirnya bisa kembali ke sekolah, aku sangat gembira. Aku tak tahu apa yang ada di depan mata. Di hari pertama, harus kutunjukkan ke semua guru surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan kenapa kulewatkan tahun ajaran begitu lama. Saat kuberikan itu ke Bu Atiken, guru matematikaku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat datang, senang melihatmu terlihat sudah sangat baik kan?" Ku balas senyumnya dan berterima kasih. Lalu aku hendak berjalan pergi saat dia tiba-tiba berkata, "Permisi, kamu Lori Hannesen?" Wajahnya tampak sangat aneh. Kemudian aku mengiyakan, itu memang aku. Sesuatu dalam dirinya berubah. Dia memberikan pandangan dingin padaku dan menyuruhku segera duduk. Aku agak bingung atas sikapnya, tapi kemudian aku melupakannya. Yang terpenting adalah bagaimana aku bisa mengejar ketertinggalan pelajaranku. Setelah melewatkan matematika 6 bulan lamanya, aku sangat tertinggal dan tidak mengerti apapun. Ibu harus menyewa tutor untukku, dan beliau adalah guru yang baik. Hanya dalam 3 bulan, aku akhirnya bisa menyusul yang lain. Aku punya buku catatan dari sesi kami dengan banyak informasi di dalamnya. Dan kapanpun aku tak ingat sesuatu, aku hanya perlu melihatnya. Nah, suatu hari kuletakkan itu di atas bangkuku. Di sekolahku dan Bu Atiken memergoki dan melihat catatanku. Dia melangkah ke arahku dan merebutnya lalu membantingnya ke depanku. Dia sangat marah dan menghadap wajahku lalu berkata,
Jangan pernah bawa catatan guru lain ke dalam kelasku. Kau dengar aku? Saat dia mengatakan itu, sedikit air liurnya muncrat dari mulutnya dan mendarat di hidungku. Aku merasa ngeri, kenapa dia tiba-tiba marah sekali padaku? Itu agak membuatku takut dan kurasa mungkin dia marah karena aku tak pandai matematika sebaik yang lainnya. Setelah kejadian itu, aku tak berani bawa buku catatan ke kelas. Tapi kadang aku masih kesulitan, jadi aku minta ke teman yang duduk di dekatku untuk membantuku. Bu Atikan selalu memergokiku bertanya padanya lalu menghukumku. Pernah aku bersin terlalu keras dan dia memberiku hukuman. Maksudku, apa kalian bisa percaya? Ini membuatku sangat kesal hingga aku mulai berontak. Aku sering tertidur di kelasnya dan aku benar-benar kehilangan semua motivasi untuk belajar dengan baik. Dan tak hanya itu, suatu hari aku memakai baju baru ke kelas dan sumpah aku kelihatan sama saja dengan cewek lain di sekolah. Tapi Bu Atikan mempermalukanku depan umum dengan cara menyuruhku berdiri di depan semua orang, lalu berkata, "Anak-anak, Lori ini contoh sesuai dari seseorang yang lebih memperhatikan apa yang dia pakai daripada belajar. Jangan jadi seperti Lori." Bisa kurasakan wajahku memerah dan ingin menangis. Dia terang-terangan bersikap jahat padaku dan aku tak tahu sebabnya. Aku bukan cewek macam itu. Aku biasanya suka sekali belajar dan aku tidak peduli soal pakaian dan sepatu sama sekali. Tapi aku tak bisa berkata apapun karena jika aku membalas ucapannya, dia akan memberiku nilai yang lebih buruk. Yang membuatnya makin parah adalah dia juga merupakan pelatih cheerleader dan dia punya sekelompok cheerleader yang mengikutinya kemanapun. Suatu kali aku sedang berdiri di lorong ngobrol dengan temanku Jo. Kami sudah bersahabat sejak kami sekitar 3 tahun. Dan kami juga tinggal di jalan yang sama. Jadi kami tumbuh besar bersama. Jo selalu mengajakku. Jadi, kami sedang berdiri di sana ngobrol saat Bu Atiken dan beberapa murid favoritnya lewat. Tiba-tiba aku dengar salah satu cewek itu berkata, "Wah, lihat, kejutan. Lori sedang menggoda cowok lain." Kemudian gadis yang lain berkata, "Serius, dia ini benar-benar palsu." Maksudku, dia gunakan penyakitnya untuk cari perhatian dari cowok-cowok. Menyedihkan sekali. Aku tak percaya ini. Apa mereka kira aku ini tuli atau apa? Merekalah yang palsu dengan polesan makeup tebal dan semua gosip dan drama mereka. Aku tak begitu peduli mereka mengatakan hal semacam ini. Tapi yang paling menyakitkan adalah cara Bu Atikan ikut tertawa dengan mereka. Aku sebenarnya melihatnya menganggukkan kepala. Jadi Bu Atikan setuju dengan mereka. Aku tahu itu tak baik dan Jo juga melihatnya. Dia sangat marah lalu menggandeng tanganku dan berkata kami harus melaporkannya ke kepala sekolah. Tapi ku cegah dia dan berkata, "Sudah biarkan saja, aku masih cewek baru di sini dan aku tak mau menimbulkan drama. Dan lagi pula aku punya rencana." Aku nyengir padanya saat mengatakan ini. Jadi, Bu Atikan punya aturan di mana jika HP seseorang berbunyi di kelas, mereka harus menjawabnya lewat pengeras suara. Dan aturan itu termasuk dirinya juga. Jadi hari itu aku pura-pura menabraknya saat dia memasuki kelas, dan dia melihat HP-nya terjatuh dari tangannya. Dengan cepat ku ambil dan minta maaf karena ceroboh sekali, tapi pada saat yang sama aku bunyikan HP-nya saat dia tidak melihat. Gampang banget. Kalian tahu, aku mengatur supaya Jo menelponnya. Ini akan lucu sekali. Tentu saja, 5 menit kemudian HP-nya mulai berbunyi nyaring. Ringtone-nya adalah Single Ladies, milik Beyonce dan semuanya tertawa. Dia panik dengan cepat mengambil HP-nya untuk menolak panggilan, tapi Jo sangat gigih. Dia terus menelpon dan semua orang di kelas ingat akan aturannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Nah, tunggu saja ini. Dia menjawabnya dan tiba-tiba suara Jo memenuhi ruangan, tapi dia gunakan aksen lucu yang membuat dirinya terdengar lebih tua. "Sayang, jangan lupa kencan rahasia kita di hotel favorit kita malam ini." Bu Atiken kelihatan seolah dia ingin mati. Dia berkata, "Siapa ini? Aku tak mengenalmu." Kemudian Jo berkata, "Ayolah sayang, ada apa? Apa ada suamimu di sana?" Tangan Bu Atiken bergetar dan ia berkata, "Kamu salah sambung." Tapi Jo gak mau berhenti. "Kamu ini lucu, sampai jumpa malam ini ya sayang. Bersiaplah untuk malam yang menyenangkan, ting ting." Itu saat Bu Atiken menutup teleponnya dan seluruh kelas sunyi senyap. Harus ku gigit lidahku menahan diri agar tak tertawa. Jo benar-benar melampaui dirinya sendiri. Namun, aku tak benar-benar memikirkan semuanya. Karena beberapa hari kemudian, Jo dan aku hendak berjalan pulang saat kami dipanggil ke kantor kepala sekolah. Aku pergi dengannya, tapi mereka tak mengizinkanku masuk. Aku bisa lihat Bu Atiken di dalam ruangan bersama dengan kepala sekolah dan Jo. Entah bagaimana dia akhirnya tahu kalau Jo lah yang menelponnya. Dan sekarang kepala sekolah mengatakan kalau Jo akan dikeluarkan dan orang tuanya perlu datang untuk pertemuan keesokan harinya. Ya Tuhan, ini semua salahku. Saat dia keluar, aku langsung bergegas menghampiri dan mulai minta maaf. Tapi Jo berkata, "Jangan khawatir, aku yang lakukan, jadi aku yang tanggung jawab." Aku merasa sangat bersalah dan terus katakan, "Jo, enggak, ini salahku. Akulah yang harus dikeluarkan." Tapi Jo bahkan tak mau mendengarkan aku.
Nah, sore itu kuceritakan seluruh ceritanya kepada orang tuaku. Aku menangis saat memberitahu mereka dan jelas saja mereka marah. Tapi mereka juga mendukung. Keesokan harinya orang tua Jo datang ke pertemuan mereka. Kepala sekolah ada di sana beserta yayasan dan tentu saja Bu Atikan. Untung orang tuaku tiba tepat waktu untuk menyela pertemuan itu. Lalu kami menghambur ke dalam ruangan. Kami ceritakan pada mereka kebenarannya, bagaimana aku selama ini sangat sakit dan harus mencari tutor dan itulah kenapa aku membawa buku catatan itu. Kemudian bagaimana Bu Atikan mengancamku dengan sangat kejam dan bersikap sangat kasar padaku sepanjang waktu. Kuceritakan pada mereka insiden telepon itu adalah kesalahanku dan Jo hanya ingin membantuku. Tiba-tiba Bu Atikan berdiri dan menunjuk ke arahku lalu berkata, "Aku tahu itu kamu. Dasar anak manja. Kamu yang harus dikeluarkan." Apa yang terjadi berikutnya sungguh gila. Ibuku berdiri dan berkata, "Beraninya kamu bicara pada putriku seperti itu. Kamu membencinya karena dia adalah putriku. Sudahi saja Angela, ini sudah bertahun-tahun." Nah, Bu Atikan lari ke arah ibu dan berkata, "Kamu adalah wanita yang mengerikan dan begitu juga putrimu. Kalian pantas bersama." Dia hampir menarik ibu tapi ayah melompat dan menghentikannya. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Semua orang terkejut. Kepala sekolah tampak sangat kebingungan lalu mereka menyuruh kami semua untuk pulang dan menenangkan diri. Sampainya di rumah, ibu mendudukkanku dan berkata, "Kalau kamu diperlakukan tak baik, kamu perlu memberitahu kami. Jangan menderita sendirian, oke?" Kukatakan pada ibu aku baik-baik saja dan kalau sekolah menyenangkan. Tapi kemudian ayah menyela dan berkata, "Kamu baik-baik saja? Jangan bohong pada kami. Kamu hampir dikeluarkan." Kemudian ibu berkata, "Sayang, tenanglah. Ini bukan salahnya. Kamu lihat gurunya? Dia itu iblis." Kemudian ayah hanya tertawa, aku sangat bingung. Kemudian ia berkata, "Oh ya Lori, seharusnya kami sudah ceritakan ini padamu, tapi Bu Atikan dulu satu sekolah dengan kami." Kemudian mereka cerita padaku bagaimana mereka bertiga sekolah bersama dan baik ibu dan Bu Atikan sama-sama suka pada ayah. Mereka pun jadi musuh bebuyutan. Mereka selalu berkelahi dan Bu Atikan dikeluarkan dari sekolah karena ibuku. Tentu saja ayah tak tahu semua itu waktu itu, dan dia jatuh cinta pada ibu. Wow, sekarang aku paham semua alasan kenapa Bu Atikan memperlakukanku seperti itu. Dia jelas masih marah dengan ibu, dan saat dia melihat namaku, dia tak bisa mengontrol amarahnya lagi dan melampiaskan itu semua padaku. Ibu berkata, "Lori, kamu terlihat benar-benar sepertiku saat SMA. Karena aku cantik, banyak orang menjadi iri." Kemudian ibu berpaling ke ayah, tersenyum dan berkata, "Aku bisa melihat Jo cukup mirip ayahmu. Kamu harus berhati-hati." Saat itu ibu dan aku lalu tertawa. Ayah tak dapat berkata-kata. Dan coba tebak, akhirnya semua berjalan baik. Bu Atikan ditugaskan ke sekolah lain, lalu Jo dan aku hanya diskors dari sekolah selama 2 minggu. Sekarang kami lebih dekat dari sebelumnya, dan pastinya ada tumbuh rasa cinta di antara kami. Pada akhirnya kehidupan SMA membaik lagi ya kan? Hai, ini aku, Maxine. Sedang sembunyi di balik semak-semak dan memata-matai seorang cewek. Jangan salah, aku tak naksir padanya. Juga bukan seorang psikopat. Aku hanya membantu temanku Damon. Tapi andai saja aku tahu betapa gilanya situasi ini nantinya, aku tak akan pernah setuju membantunya. Ini semua berawal ketika Damon jatuh cinta pada cewek ini, Sophie. Dia punya pesona misterius yang membuat Damon ingin langsung bicara padanya. Dan dia lakukan itu. Tapi Sophie bahkan tak meliriknya. Dia langsung jalan pergi. Aduh, aku sama sekali tak suka padanya. Dia sangat angkuh. Tapi Damon tak menyerah begitu saja. Dia coba berbagai macam cara untuk dapatkan perhatiannya. Bahkan menunggu bus bersamanya padahal dia punya mobil. Tapi tak satu pun berhasil. Dan ini membuatnya putus asa. Dia memohon bantuanku tapi kukatakan, tak mau. Kemudian dia berkata, ayolah Maxine, kau kan cewek, jadi berteman saja dengannya atau apa. Mungkin kau bisa cari tahu apa kesukaannya, makanan, musik kesukaannya, dan yang lainnya. Nanti bisa ku coba membuatnya terkesan. Tolonglah, aku mohon padamu. Apalagi akan kupinjamkan Nintendo Switch-ku selama sebulan kalau kau setuju. Kau tak mungkin menolak itu. Dia berhasil membujukku dengan itu. Aku akan lakukan apa saja untuk dapatkan Nintendo Switch. Ya sudah, sepakat. Tapi jangan salahkan aku kalau ini tak berhasil. Jadi setelah kelas selesai hari itu, aku mencari Sophie. Dia ada di halte bus dan aku hendak mendekatinya saat tiba-tiba dia berjalan pergi. Kuputuskan membuntutinya dan di perjalanan dia berhenti untuk membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Wah, aku terkejut. Untuk seseorang dengan wajah begitu dingin, dia ternyata punya hati yang hangat. Mungkin dia memang tak terlalu buruk. Setelahnya dia mulai jalan ke arah taman dan saat itu suasana mulai makin gelap. Sedang apa dia? Dia duduk di sebuah bangku taman pada bagian yang menyeramkan di taman itu. Seolah dia sedang duduk menunggu seseorang. Aku sembunyi di balik semak-semak, jadi dia tak akan melihatku. Tapi aku benar-benar sangat ketakutan.
Tiba-tiba 2 orang pria muncul dan mulai bicara padanya. Tapi mereka kelihatannya tak suka dengan keberadaannya. Dia terlihat panik. Aku harus menolongnya. Dengan cepat aku berteriak, "Tolong Pak Polisi! Tolong! Ada 2 pria melecehkan dan mengganggu kami." Terang saja, tak ada petugas polisi. Tapi itu berhasil. 2 pria tadi kabur dan aku cepat-cepat mendatanginya memastikan Sophie baik-baik saja. Dia terkejut melihatku, tapi kemudian dia memelukku dan berterima kasih sudah menolongnya. Seluruh badannya gemetaran, dia pasti sangat ketakutan. Aku jalan dengannya kembali ke asrama kami. Dia memberitahuku kalau dia suka datang ke taman di malam hari karena itu sangat menenangkan. Kukatakan padanya itu sudah jelas berbahaya dan mungkin sebaiknya dia tak kesana lagi sendirian. Kemudian kami bertukar nomor telepon dan setelahnya kami jadi cukup dekat sampai beberapa hari kemudian kukatakan padanya kalau Damon sangat naksir padanya dan menanyakan apa mungkin dia mau kencan dengannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia belum siap. Matanya tampak sedih, jadi aku tak memaksanya lebih lanjut. Mungkin dia baru saja mengalami putus cinta yang berat. Aku tak bertanya lagi padanya. Tapi suatu malam aku sedang menuju ke asramanya untuk nonton bareng saat ku dengar 2 orang berkelahi. Itu adalah Sophie dan seorang cowok, dan Sophie menangis. Sepertinya cowok itu akan memukulnya. Jadi aku lari mendekat dan berkata, "Hei, kau kira apa yang sedang kau lakukan? Tinggalkan dia sendiri atau aku akan menelpon polisi." Dia hanya tertawa padaku dan mengatakan pada Sophie, "Kita belum selesai." Lalu dia segera pergi. Aku bertanya pada Sophie apa dia baik-baik saja dan siapa cowok tadi. Lalu dia bilang padaku kalau dia adalah mantannya yang terus berusaha kembali padanya. Tapi Sophie tak tertarik. Saat memberitahuku, dia mulai menangis dan berkata, "Karena dia, aku jadi sangat takut dan gelisah. Aku bahkan terlalu takut untuk tidur di malam hari." Aku merasa sangat kasihan padanya dan kukatakan padanya aku ada di sini untuknya dan bahwa dia bisa menelponku kapanpun. Nah, mungkin aku tak seharusnya mengatakan itu karena itu persis apa yang mulai dia lakukan. Setiap malam dia menelponku dan kami akhirnya ngobrol sampai jam 3 pagi. Aku sangat kelelahan, tapi aku ingin membantunya. Dia sepertinya sangat cemas sepanjang waktu. Damon tahu kami sering ngobrol, tapi dia sudah berhenti menanyakan tentang Sophie. Kelihatannya dia sudah mulai kehilangan minat dan lebih khawatir soal aku yang kelihatan seperti zombie dari film The Walking Dead. "Kau benar-benar butuh tidur, Maxine." "Biarkan saja Sophie, dia jelas bermasalah. Mungkin lebih baik tidak terlalu terlibat. Lebih mudah dikatakan daripada dijalani." Tapi malam itu kuputuskan untuk tak menjawab teleponnya. Aku tidur lebih awal dan saat aku bangun esok paginya, ku dapati 20 panggilan tak terjawab dan 50 pesan darinya. Ya ampun, beberapa dari pesan itu mengatakan dia sangat kesepian dan aku sudah mencampakkannya. Kemudian ada satu yang mengatakan, "Kalau kau tak mengangkat teleponnya, aku akan mengakhiri hidupku." Oke, ini gila. Aku langsung menelponnya, tapi dia tak mau angkat. Aku bergegas ke asramanya tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Aku panik saat itu lalu menggedor pintu, menjerit, "Sophie, buka pintu sialan ini." Tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku sangat takut dia sudah melakukan hal buruk, jadi ku minta beberapa siswa membantuku mendobrak pintu. Dan saat itulah dia membuka pintunya. Aku tak pernah begitu senang melihat seseorang dalam keadaan hidup. Aku lari memeluknya, tapi dia terlihat sangat kesal. "Sedang apa kau di sini? Kau membuat keributan," katanya. "Apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau bilang kau akan..." Tapi dia menyelaku dan berkata, "Kau perlu istirahat tidur, Maxine. Sepertinya kau gila." Aku tak percaya ini. Setelah semua panggilan telepon dan pesan-pesan itu, dia yang gila, bukan aku. Aku enggan membentaknya balik. Jadi aku hanya meninggalkannya. Aku butuh sendiri. Dia berusaha meminta maaf padaku beberapa hari berikutnya. Tapi aku tak ingin lagi berada di dekatnya. Dia bahkan mengirim pesan mengatakan kalau aku tak mau jadi temannya lagi, maka hidup sudah tak berharga lagi untuk dijalani. Aku sangat lelah dengan berbagai ancamannya. Jadi ku acuhkan saja. Lalu kemudian semuanya makin memburuk. Beberapa hari berikutnya, aku dan Damon belajar bersama saat Sophie menelponku dan mengatakan dia ada di rumah sakit. Dia memberitahuku dia mengidap tumor otak dan mereka sudah melakukan biopsi untuk memeriksa apakah itu ganas atau jinak. Aku tak percaya ini. Dia bertanya padaku apa aku bisa menjemputnya, dan ku katakan tentu saja, ini sangat menakutkan. Ku ceritakan pada Damon dan dia hanya berkata, "Kurasa dia mengarangnya, Maxine. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengidap tumor? Kalian baru saja bertengkar dan tiba-tiba dia di rumah sakit. Ayolah, coba pikirkan itu." Aku terkejut. "Damon, bisa-bisanya kau ini. Kau menyebalkan sekali." Kemudian aku lekas pergi dan tiba di rumah sakit mendapati Sophie duduk di luar mengenakan topi medis. Dia bilang rambutnya sudah dicukur untuk biopsi. Lalu aku minta untuk melihat bekas lukanya. Tapi dia tak mau tunjukkan padaku.
Dia bilang dia akan pusing kalau melepaskannya. Aku hanya lega dia sudah baik-baik saja dan mengantarnya pulang. Kami berbaikan dan kuputuskan untuk merawatnya hari itu. Dia terlihat sangat lemah dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Ku telepon Damon untuk memberitahu kalau dia berhutang padaku permohonan maaf dan memberitahunya soal Sophie dan dia hanya bilang, "Oh, wow, baik, maaf ya. Kalau begitu aku harap dia baik-baik saja." Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Damon menelponku dan berkata, "Dengar Maxine, Sophie itu penipu. Dia tak lakukan biopsi. Aku bertabrakan dengannya tadi, lalu topinya terjatuh dan kepalanya penuh rambut. Tak mungkin rambut itu tumbuh kembali secepat itu. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tak mengerti. Aku perlu tahu kebenarannya, jadi setelah kelas aku pergi ke asramanya. Dia langsung membuka pintu dan tentu saja semua rambutnya utuh. Dia mungkin tahu Damon sudah memberitahuku, jadi dia tak perlu repot-repot meneruskan kebohongan itu. Ini membuatku murka. Langsung saja aku mulai memakinya. Jujur saja, Sophie, apa yang salah denganmu? Kenapa kau berpura-pura sakit seperti itu? Sesama teman tak melakukan itu. Sophie meraih tanganku dan berkata, "Maxine, aku minta maaf. Aku sangat putus asa. Kulakukan itu karena aku sangat merindukanmu dan ingin kau memperdulikan aku lagi. Aku bertindak terlalu jauh. Tolong maafkan aku." "Apa kau gila?" teriakku. "Aku sangat mencemaskanmu. Apa kau yakin tak ada yang salah denganmu?" Sophie mulai menyeringai dengan cara yang aneh dan berkata, "Satu-satunya kekeliruanku adalah aku jatuh cinta padamu, Maxine." Dia tak mau melepaskan tanganku dan aku hanya menatapnya keheranan. "Ap, apa katamu?" "Kau dengar aku. Aku mencintaimu." Kemudian dia mulai tertawa seperti maniak dan berkata, "Aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Aku tahu kau membuntutiku, jadi aku pura-pura berada dalam bahaya supaya kau datang dan menyelamatkanku. Bahkan mantan pacarku itu palsu. Dia hanya salah satu temanku yang berpura-pura. Apa kau tak bisa lihat? Aku bersedia lakukan apa saja untuk mendapatkan perhatianmu. Jika itu bukan cinta, apalagi? Ini tak mungkin terjadi." Aku berusaha tetap tenang sebisa mungkin dan mengatakan, "Dengar Sophie, aku tersanjung. Sungguh aku merasa begitu. Tapi aku ini normal. Aku hanya menganggapmu sebatas teman saja, oke?" Tapi Sophie tak mau menyerah. Dia mencengkram tanganku lagi dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu itu? Kau bahkan belum berusaha mencintaiku. Beri saja aku satu kesempatan dan akan kutunjukkan padamu bagaimana cinta sejati itu sebenarnya." Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi itu mustahil. Sophie mulai menggenggam tanganku makin erat sampai rasanya mulai sakit. Dia memandang mataku dan ya Tuhan, rasanya aku tak mengenalnya lagi. Dia terlihat seperti orang gila, seperti psikopat. Kemudian dia mulai bicara dengan nada yang sangat menyeramkan. "Kau tak bisa lari dariku. Kau milikku sekarang." Aku sangat ketakutan. Aku harus pergi dari sana. Jadi kudorong dia dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke lantai, lalu aku lari seperti wanita gila keluar dari sana sampai akhirnya kembali ke asramaku. Kemudian ku telepon polisi, tapi pada saat mereka sampai di asramanya, dia sudah tak ada. Kuceritakan pada mereka apa yang terjadi dan menunjukkan mereka fotonya. Dan kalian tak akan percaya. Rupanya aku bukan satu-satunya gadis yang jadi korban Sophie. Ada gadis lain juga. Setelah malam itu, aku sangat ketakutan. Kemanapun aku pergi, aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Kemudian suatu malam setelah shift kerjaku selesai, aku jalan melewati taman untuk kembali ke asramaku saat ku dengar seseorang di depan. Aku langsung tahu kalau itu adalah Sophie, tapi dia tak sendiri. Dia bersama beberapa pria. Mereka melihatku dan mulai menuju ke arahku. Tapi aku berlari secepat mungkin dan untungnya polisi berada tepat di luar taman dan pergi menangkap mereka. Kedengarannya seperti sebuah kebetulan, bukan? Nah, sebenarnya tidak. Sophie bukan satu-satunya yang bisa membodohi orang. Aku tahu Sophie membuntutiku, jadi aku ceritakan pada polisi dan bersama kami menyusun rencana ini untuk menangkapnya. Dan voila, itu berhasil. Sophie, jika kamu menonton ini, kuharap yang terbaik untukmu. Tapi mari kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup menguntit seumur hidup. Kala itu cuma hari sekolah biasa dan aku sedang membereskan lokerku ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan pelan dan memperhatikan kalau semua orang sedang menatap sesuatu. Oke, jadi ternyata itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Karena cewek cantik ini berjalan di koridor seperti landasan pacu atau semacamnya. Kenapa semua orang ternganga saat melihatnya, langsung menyambutnya dan menempelkan buku catatan di wajahnya untuk ditandatanganinya. Kupeluk bukuku dan bergumam, astaga, tidak ada yang istimewa darinya. Jadi, namaku Lily dan aku hanyalah cewek biasa. Keluargaku ya normal-normal saja, penampilanku normal, dan status sosialku ya itu juga normal. Aku cuma menjalani hidup, itu saja.
tidak ada hal menarik yang pernah terjadi pada cewek biasa sepertiku. Oh, aku mau jadi seperti cewek-cewek yang berpenampilan sempurna di Instagram. Mereka sangat sempurna dengan kulit bersih, baju keren, dan rambut berkilau. Tapi cewek-cewek itu berbeda. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Oh, baiklah, setidaknya aku masih punya buku-bukuku, sahabatku Sarah, dan pacarku yang manis, Brian. Tapi ini semua berubah ketika Stacy tampil memukau di sekolah dengan penampilannya yang sempurna. Dan rutinitas aku sangat manis dan ramah. Ya, benar. Jadi, bagaimana jika dia memiliki wajah yang cantik dan pernah masuk ke dalam beberapa acara TV? Di balik kilauan palsunya, dia jelas tidak secantik itu. Aku masuk ke kelas bahasa Inggris dan melihatnya duduk di meja di sebelah mejaku. Bagus. Aku bahkan tidak bisa duduk karena semua orang mengelilinginya, menanyakan pertanyaan bodoh seperti, "Shampoo apa yang kamu pakai?" Dan, "Apa kamu mendapat istirahat camilan saat syuting?" Astaga, beri aku waktu istirahat. Lalu ketika aku akhirnya berhasil duduk, dia tersenyum padaku. Dan dengan suara manis yang menyakitkan hati berkata, "Hai, kuharap tidak apa-apa aku duduk di sini. Aku Stacy." Ya, tentu saja. Aku memaksakan diri untuk tersenyum kembali, tapi di dalam hati kemarahanku sudah memuncak. Menurut cewek ini, siapa dia? Jadi kenapa memangnya jika dia cantik? Aku yakin dia hanya peduli pada penampilannya dan tidak pernah belajar. Ya, semua orang akan segera menyadari betapa bodohnya dia. Lalu, suatu saat jam istirahat, Stacy si boneka Barbie yang masih hidup menyarankan agar kami membuat buku tahunan. Dan sekarang semua orang memperlakukannya seperti dia berhasil mendamaikan dunia atau semacamnya. Kalian tahu apa yang paling parah? Aku sudah bilang begitu selama bertahun-tahun belakangan, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Dan coba tebak siapa yang menerima begitu banyak kartu selamat datang dan surat cinta, hingga terjatuh dari lokernya dan menghalangi lorongnya. Ya, Stacy. Astaga. Sudah berminggu-minggu. Kapan ini akan berhenti? Aku benci cara dia berterima kasih kepada semua orang dan tersipu. Aku perlu berada di dekat orang waras yang tidak mengira matahari bersinar dari dirinya. Dan dia ada di mana-mana. Itu membuatku mual. Tapi syukurlah waktu makan siangnya. Itu menjadi satu-satunya waktu damai dalam sehari bagiku. Saat aku bisa berkumpul dengan Sarah dan tidak perlu mengkhawatirkan Stacy. Tapi, apa ini? Apa yang dilakukan boneka Barbie itu sambil duduk di meja kami dan berbicara dengan sahabatku? Aku berjalan ke sana dan meletakkan nampanku di sebelah Sarah. Oh, hai Lily. Stacy baru saja mengatakan hal yang paling lucu. Bagus, gumamku pelan. Makan siang cobaan berat. Sarah mengabaikanku dan terus menanyakan pertanyaan bodoh kepada Stacy seperti, apa lawan mainmu Kyle sama gantengnya di kehidupan nyata? Dan, bagaimana kamu memadukan rok bermotif dan kaos berwarna? Kemudian pada hari itu, karena tumpahan cat di karya seni, aku terlambat 5 menit keluar. Sarah setuju untuk mengantarku pulang, tapi ketika aku pergi ke tempat parkir, mobilnya tidak ada di sana. Lalu aku memeriksa ponselku dan melihat dia mengirimiku pesan. Kamu di mana? Aku sudah tidak sabar, jadi aku pergi dulu bersama Stacy. Sampai jumpa besok, X. Apa? Apa dia meninggalkanku untuk memberikan tumpangan palsu itu? Kami sudah berteman sejak kecil. Bagaimana dia bisa tertipu karena tindakan Stacy dan membuang persahabatan kami begitu saja? Merasa marah ku balas pesannya. Kamu meninggalkanku karena si populer itu? Bagaimana kamu bisa? Aku mengerti, yang baru masuk, yang lama keluar. Terima kasih banyak. Ponselku berbunyi saat dia menjawab. Lily, kamu tahu bukan seperti itu. Rumahmu dekat dari sekolah. Sementara rumah Stacy jauh dan dia harus kembali tepat waktu untuk bersiap-siap untuk jadwal syutingnya. Lebih marah dari sebelumnya, aku langsung mengetik pesan balasan. Terserah. Sayang sekali kamu akan selalu menjadi bukan siapa-siapa di matanya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk tumpangan gratis. Lalu kulemparkan ponselku ke tempat tidur. Aku sudah muak. Sarah telah menentukan pilihannya dan berteman dengan si palsu itu. Daripada aku, Sarah mungkin telah jatuh ke dalam perangkat Stacy, tapi setidaknya aku masih punya Brian, ya kan? Suatu sore aku sedang berbicara dengannya di halaman sekolah ketika Stacy terhuyung-huyung lewat. Bahkan usahanya berjalan terlalu keras pun menyebalkan. Dia tersenyum ke arah Brianku. Lalu dia dengan sengaja tersandung dan menjatuhkan buku yang dipegangnya. Aku meraih lengan Brian untuk menghentikannya mendekat, tapi dia melepaskan diri dari cengkramanku dan tetap menghampirinya. Aku melihat dia membantunya mengambil buku-bukunya dan dia tersipu dan mengucapkan, "Terima kasih." Dia yang terburuk. Ketika dia berjalan kembali ke arahku dengan seringan lebar di wajahnya, aku tak tahan lagi, jadi aku berteriak padanya. "Beraninya kau meninggalkanku untuk membantunya?" Dia menatapku dengan bingung. "Lily, aku cuma membantunya." Ya, benar. Kamu tahu dia sengaja menjatuhkannya untuk menarik perhatianmu.
Tapi kamu tetap mendatanginya karena menurutmu dia lebih cantik dariku. Dia menghela napas. Kamu konyol. Tahukah kamu, aku tidak bisa lagi menghadapi rasa cemburu egoismu. Anggap saja hari ini sudah selesai. Kita putus. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana mengawasinya, berharap dia menjadi tenang dan kembali. Namun dia tidak melakukannya. Ini semua salah Stacy. Dia telah mencuri sahabatku dan pacarku. Tidak lagi, ini waktunya untuk menunjukkan padanya bahwa dia tidak begitu sempurna. Aku menelusuri halaman media sosialnya untuk mencari ide. Dan langsung terlihat bahwa dia memikat para cowok dengan perut kencang yang mengendarai sepeda motor. Sangat mudah ditebak. Kutemukan situs web di mana aku bisa memperkerjakan seorang cowok untuk mempermainkan hatinya. Lalu membuangnya. Sudah saatnya dia menyadari betapa menyebalkannya merasa tidak diinginkan dan tidak berharga. Hah! Aku menemukan cowok sempurna bernama Josh. Dia berusia 19 tahun, seorang pecandu gym dan dia punya sepeda motor. Wah, dia mahal, tapi itu sepadan kan? Aku mengatur untuk menemuinya di kedai kopi setempat. Dan ya ampun, dia bahkan lebih tampan di dunia nyata. Aku berharap bisa menggunakan uang ini untuk menjadikannya milikku. Jadi kesepakatannya adalah dia akan menggoda Stacy, membuatnya sangat mencintainya, dan kemudian putus dengannya. Senin berikutnya aku keluar dari sekolah dan melihat motor Josh diparkir di dekat gerbang sekolah, sambil memegang helmnya dan tampak seperti dia seorang bintang film. Tentu saja, setiap cewek menatapnya, tapi dia langsung menuju Stacy. Lalu, 1 minggu kemudian, aku melihatnya menjemput Stacy dari sekolah. Wah, aku tahu itu. Aku telah memilih orang yang tepat. Josh adalah seorang penakluk wanita. Mereka terlihat sangat dekat dan aku harus mengingatkan diri sendiri kalau dia hanyalah seorang aktor dan dia melakukan pekerjaannya. Dia pasti akan sangat patah hati. Tapi beberapa minggu kemudian dia masih menjemputnya. Kenapa dia belum putus dengannya? Jadi aku menelponnya dan bertanya, kenapa lama sekali? Dia menjawab bahwa dia akan segera melakukannya. Dia hanya membuatnya semakin jatuh cinta padanya sebelum dia melakukannya. Hahaha, sadis. Berminggu-minggu berlalu dan dia masih belum mengakhirinya. Lalu aku sedang berjalan melewati bioskop. Aku melihat mereka di sana sedang berciuman. Apa? Ini bukanlah rencananya. Karena marah, aku mengatur untuk menemuinya keesokan harinya di kedai kopi. Dia jalan mendekat dan tidak bisa menatap mataku saat dia berkata, "Maaf, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin." Kenapa? Apa kamu jatuh cinta padanya atau semacamnya? Kataku bercanda. Terjadi keheningan yang lama. Lalu dia melihat ke arah meja dan bergumam. Ya, benar. Kenapa hanya aku satu-satunya di planet ini yang bisa melihat betapa palsunya dia? Terima kasih padanya, aku kehilangan sahabatku, pacarku, dan sekarang tabunganku. Cukup sudah. Aku harus melabraknya. Keesokan harinya sepulang sekolah aku mencoba menemukannya tapi dia tidak bisa ditemukan. Kemudian ketika aku melewati taman sekolah, aku melihatnya duduk di sana. Kena kau. Sudah saatnya memberitahunya apa yang aku pikirkan tentangnya. Aku bergegas menghampirinya dan membuka mulutku untuk berbicara. Tapi, kenapa dia menangis? Saat dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Oh, hai Lily, apakah ada kemungkinan kamu bisa membantuku?" Aku menatapnya dengan tidak percaya apakah dia mengira aku berada di bawah pengaruhnya dan akan menuruti perintahnya. Tapi kemudian aku melihat apa yang dia tangisi. Di tangannya ada esai bahasa Inggris dan huruf F besar di atasnya. Jadi aku menjawab, kenapa aku? Kamu pintar sekali. Kamu menjawab semua pertanyaan di kelas dengan benar. Aku tidak ingin dihakimi berdasarkan nilai burukku. Itu sebabnya aku tinggalkan sekolah lamaku. Anak-anak lain menyebutku si cantik tanpa otak. Aku pindah ke sini untuk memulai awal yang baru. Tapi sekarang aku masih gagal. Oke, jadi pada saat itu aku menyadari bahwa ada hal-hal yang aku kuasai. Nilaiku bagus, dan aku cukup hebat dalam mengingat fakta. Aku begitu dibutakan oleh rasa iri hingga kehilangan fokus pada hal-hal ini dan hanya melihat apa yang tidak kumiliki. Semua ini bukan salah Stacy. Dia tidak pernah benar-benar melakukan hal buruk kepadaku. Aku mengarang semuanya di kepalaku karena aku iri padanya. Jadi aku duduk di sebelahnya dan berkata, "Tidak ada yang akan memanggilmu seperti itu karena aku akan membantumu belajar. Kamu mau?" Dia memberiku senyuman penuh harap dan aku mengangguk. "Terima kasih banyak." Dia memelukku. Jadi begitulah cara Stacy berubah dari musuhku menjadi temanku. Dia sebenarnya cewek yang sangat manis dan baik hati. Tidak heran mengapa semua orang sangat mengaguminya. Dan aku salah menilai dia dari penampilannya dan tidak memberinya kesempatan yang adil. Dia masih bersama Josh dan dia tidak tahu kalau aku mempekerjakannya untuk menghancurkan hatinya. Tapi hey, dia sekarang punya pacar keren yang memujanya. Jadi itu bisa dianggap sebagai kompensasi, ya kan? Brian dan aku masih putus. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini yang terbaik. Aku tahu aku bereaksi berlebihan, tapi dia menyerah begitu saja. Dan iya, aku mau mencari cowok yang tidak melakukan itu. Kalau masalah Sarah, aku pergi ke rumahnya dengan tas penuh permen favoritnya. Dan aku meminta maaf karena telah menjadi orang yang cemburu.
Beruntungnya aku, dia memaafkanku. Sekarang, Sarah, Stacy, dan aku telah menjadi teman baik. Sarah dan aku sama-sama membantu Stacy belajar, dan dia memberi kami tips fashion. Dan tahukah kalian, aku menyadari bahwa aku cantik. Aku hanya perlu menemukan gayaku. Jadi akhirnya aku belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah ilusi. Yang penting, kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Jadi jadilah dirimu sendiri dan biarkan orang lain berkonsentrasi untuk menjadi diri mereka sendiri. Hei, bangun. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kamarku? Apa? Maaf. Kau siapa? Ini kamarku. Cowok ini benar-benar gila. Dia bersikeras ini kamarnya. Padahal aku sudah mengambil kunci dari resepsionis 2 jam yang lalu. Apa maksudmu kau punya kuncinya? Aku sudah check-in duluan dan meninggalkan kuncinya di meja resepsionis untuk keluar dan membeli beberapa barang. Terserahlah, aku suka pemandangan pantai di sini jadi aku tetap tinggal. Tak bisa dipercaya. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon resepsionis. Oke, jadi aku Liana dan aku sedang berada di surga tropis, Bali. Liburan impianku tak berawal baik berkat si Charles ini yang berusaha mendepakku keluar dari bungalow berpemandangan pantai yang sempurna ini. Oke, sekarang dengarkan. Mereka mengakui mereka memberimu kunci yang salah. Dia menunjuk ke ponselnya. Sekarang kembalilah ke resepsionis. Ambil kunci yang benar dan mereka mungkin akan memberimu layanan gratis di spa atau lainnya sebagai kompensasi. Tak mau. Aku merengut padanya. Aku suka kamar ini. Gimana kalau kamu saja yang pindah dan pergi menikmati layanan spa gratis atau apapun itu? Jelas tidak. Dia menggertak padaku. Aku sudah bayar ini jadi aku akan tetap tinggal. Setelahnya, kami lanjut bertengkar hingga aku merasakan sakit di dadaku. Dan hal berikutnya yang ku tahu, aku pingsan. Kurasa di sini terlalu panas untuk berdebat. Dia menaruh bantal di bawah kepalaku dan berkata, Nona, kau bisa berhenti pura-pura sekarang. Bangun. Aku punya firasat dia sedang menatapku, tapi aku tak bergerak. Baiklah, terus lanjutkan sandiwara kecilmu itu, tapi aku juga tak akan tinggalkan kamar ini. Hening. Dia pasti menyerah. Tapi kemudian aku merasakan ada beban di atas ranjang di sebelahku. Tanpa berpikir 2 kali, ku buka mataku dan melompat dari ranjang. Oh, ternyata dia tak mencoba mencelakaiku. Sebaliknya dia hanya duduk di sebelah dan membuka laptopnya. Ups. Dia memutar matanya, menyuruhku pergi dan kemudian mulai mengetik. Aku mengibaskan rambutku ke belakang kemudian berkata, teruslah berkayal. Sekarang aku mau pergi menikmati hari yang cerah ini. Saat aku kembali, aku tak ingin melihat wajahmu. Setelahnya aku pergi dan menghabiskan sisa hari bersantai di pantai. Bali sangatlah indah. Di malam hari aku kembali ke bungalow dan siap untuk rebahan di tempat tidur. Hello, kataku saat aku masuk ke dalam. Wah, dia tidak ada di sana. Aku sudah menangkan perebutan bungalow ini. Kugunakan sisa energiku dengan melompat-lompat di atas ranjang dan menyanyikan, dia keluar, aku menang, dia pecundang, aku pemenang. Kemudian aku meringkuk di atas ranjang dan mulai terlelap. Brak! Aku tersentak bangun. Jendelanya sudah pecah. Dan di kaki ranjang terdapat sosok tinggi gelap. Aku menjerit sekencang-kencangnya, tapi dia menerjang ke depan dan menutup mulutku dengan tangannya. Diam, bisiknya di telingaku, kemudian menarik lepas maskernya. Itu Charles. Bingung, aku berseru. Apa ini? Kenapa kau pecahkan jendelanya? Cepat, ambil barangmu. Aku mendorongnya menjauh dariku dan duduk di sana dengan tangan dilipat. Usaha yang bagus, tapi jika ini caramu mengusirku, itu tak akan berhasil. Aku tak akan pergi. Tiba-tiba, ada pria lain memasuki ruangan. Charles memakai lagi topengnya dan dengan cepat meraih lampu dari nakas dan melemparnya ke arah pria tadi. Kuraih tasku dengan panik sementara Charles mengambil sesuatu dari ranselnya. Lalu kemudian dia menuntunku keluar ruangan. Kami lewat jalan belakang keluar dari bungalow dan menuju ke hutan. Kemana kita akan pergi? Dan siapa dia? Aku bertanya, tapi dia tetap diam. Katakan sesuatu. Ada apa ini? Diamlah sebentar. Sekarang aku akan membawamu ke bandara untuk tinggalkan pulau ini. Gumam Charles. Saat itu gelap gulita dan kususuri hutan mengenakan sandal jepit. Kemudian parahnya lagi, aku tersandung dahan dan lututku terluka. Hebat,
Dia menurunkan punggungnya dan berkata, "Naik." Aku agak curiga awalnya. Mungkin dia tak sejahat yang kukira sebelumnya. Setelah beberapa saat dia memutuskan kami sebaiknya istirahat di hutan sampai fajar tiba. Charles langsung tertidur begitu dia menyentuh tanah. Aku tak bisa tidur. Kemudian aku memikirkan kembali insiden di bungalow itu. Memikirkannya, aku ingat Charles mengambil sesuatu dari tasnya. Jadi, aku menyelinap mendekatinya dan pelan-pelan meraih kantongnya untuk melihat apa itu. Tiba-tiba, dia mencengkram erat lenganku. "Charles, lepaskan aku!" Aku mendesis. Lenganku mulai sakit. "Aduh!" "Dengar, aku terlibat bisnis yang berbahaya," katanya sambil melepaskan aku. "Aku berusaha pastikan kita berdua aman." Oke, aku bisa lihat jelas kekhawatiran di matanya. Jadi aku bergumam, "Baiklah." Kemudian dia menggosok lenganku. Setelah malam yang sangat tak nyaman karena tidak tidur, dia menyenggolku saat fajar tiba dan menyuruhku mulai jalan. Dia menggandeng tanganku dan menuntunku maju. Kurasa itu bagus karena dia fokus melindungiku. Tapi, kenapa dia terus menatap ponselnya? Apa kita tersesat? Tanyaku. Dia terus menatap layar itu dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menuntunku ke arah yang lain dan kemudian yang lainnya lagi. Ya, kami benar-benar tersesat. Setelah berjam-jam berjalan berputar-putar, aku rebahan di atas batu dan mengambil botol air dari dalam tasku. "Kita cari hotel saja yuk," saranku. "Tidak, kita tak boleh. Kembali akan lebih berbahaya." "Tapi, baiklah. Bisakah paling tidak kau beritahu kenapa kita bersimbah peluh di luaran seperti ini?" "Kurasa aku sudah melibatkanmu." Dia menghela nafas. "Tetap saja, kau harus merahasiakan ini sampai mati." "Aku tak akan bilang. Janji." "Mereka mengincar ini." Dia mengeluarkan sebuah USB dari kantungnya. "Direktur perusahaan tempat saya bekerja melakukan kegiatan ilegal dan ini adalah buktinya." "Wah, kamu seperti James Bond." Aku tersenyum sembari memberikan padanya sebotol air. "Nyaris tidak." Dia tertawa. Kemudian dia berterima kasih padaku saat mengambil air itu dan meminum separuh botol tanpa ragu. Kemudian menawarkan sisanya padaku. Dia cerita padaku dia bekerja untuk perusahaan lain dan telah dikirim untuk menginvestigasi. "Jadi, kau mengkhianati direkturmu?" Aku bertanya skeptis. "Semacam itu." "Iya." "Oh ya, aku tahu kau hanya ingin liburan yang menyenangkan. Tapi tanpa sengaja aku menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku minta maaf." "Tak usah khawatir. Kurasa ini cukup menarik. Tapi ini adalah liburan musim panas dengan serangga terbanyak yang pernah kujalani." Aku menepis seekor nyamuk. Aku mendengarnya tertawa. Tapi tunggu dulu. Mengapa dia terlihat tidak jelas? Aku bergumam. "Apa kepalamu berat?" Kemudian aku melihatnya pingsan di depanku dan beberapa menit kemudian dunia menjadi gelap. Aku mengerjap-ngerjapkan mata. Kepalaku sakit. Aku terikat di sebuah kursi dan begitu juga Charles. Ada beberapa pria berwajah seram yang menatap kami. Oh tidak, ini pertanda tak baik. Seorang pria jalan menghampiri Charles dan dengan nada tegas berkata, "Charles, serahkan USB-nya. Maka tak akan ada yang terluka." "Aku tak tahu apapun soal USB," gumamnya. "Aku tak ingin mengancam gadis ini di sini. Tapi jika kau bersikeras," salah satu pengawal berjalan ke arahku, menjambak rambutku dan menariknya ke belakang. "Jika menurutmu nyawanya tak berarti, simpan saja dan saksikan dia mati. Hentikan, jangan ganggu dia. Aku tak punya USB itu. Aku menjatuhkannya di suatu tempat di hutan." Kemudian dia menoleh ke arahku. "Aku sangat menyesal sudah melibat kamu dalam hal ini." Pria itu mencibir. "Berhentilah bersikap emosional, Charles. Itu tak cocok untukmu." Aku gemetaran ketakutan saat pria itu mengeluarkan sesuatu dari punggungnya dan mengarahkannya padaku. "Kesempatan terakhir, Charles." Dia berteriak. "Tidak, itu ada di sakunya." Dia pasti menyelipkannya di situ saat kami ada di hutan. Apa dia sungguh percaya kalau aku akan kabur dan membeberkan bukti itu? Kemudian, "Cut! Kerja bagus, kawan. Kita seharusnya dinominasikan penghargaan Oscar setelah ini." Aku bercanda, sementara pria itu berlutut dan melepaskan ikatanku.
Sudah waktunya, kataku ketus, sambil mengeluarkan USB dari kantungku dan mulai memutar-mutarnya dengan jari. Aku menunduk ke arah Charles dan menyeringai. Terima kasih telah melindungiku dan sebagainya, tapi ternyata sudah kudapatkan yang kubutuhkan. Apa? Siapa kau? Charles bertanya padaku dengan terkejut. Jadi, kusudahi penderitaannya dan kuceritakan padanya semuanya. Ya, aku ini putri dari direktur perusahaan. Perusahaan yang sama dengan perusahaan tempat dia mencuri informasi rahasia. Ayah memintaku untuk pergi dan mencarinya. Kunci dari resepsionis yang keliru itu rekayasa, dan botol airku mengandung obat tidur ringan di dalamnya. Kau tak paham. Apa yang dilakukan ayahmu itu ilegal. Dia bersikeras. Aku memutar mataku. Ya, terserah apa katamu. Aku mulai beranjak pergi. Tolong, lihatlah sendiri. Periksa USB itu. Aku menggigit bibirku. Charles yang malang. Dia bukan tandinganku ataupun ayahku. Tak lama kemudian kami semua berada di pesawat dan terbang kembali ke US. Dan nantinya dia akan membayar apa yang sudah dia lakukan. Nah, pekerjaan tuntas dengan baik. Sekarang waktunya bersantai dengan segelas champagne setelah semua ini. Aku pantas menikmatinya. Satu ekstraksi sederhana di rumah dan perusahaan ayahku akan terselamatkan. Dan putri kecil ayah ini akan mendapatkan tepukan di pundak untuk pekerjaan lainnya yang terselesaikan dengan baik. Hore! Tapi harus kuakui, aku agak kasihan pada Charles. Menjadi bidak dari permainan orang lain. Dia sangat baik dan juga pintar. Tapi rupanya tak cukup baik untuk menyadari datangnya ini. Aku mengambil USB itu dari kantungku dan menatapnya. Tapi rahasia apa yang disimpan oleh ayahku? Kami tak ada hal yang mencurigakan, ya kan? Ayah memang banyak cerita tentang betapa kerasnya dia bekerja dan betapa jujurnya dia bersikap. Jadi, kenapa dia secara khusus memintaku untuk tidak mengintip file tersebut? Sedikit melihat-lihat tak ada salahnya, bukan? Aku tahu. Tak baik buatku tak patuh pada ayahku. Tapi, ayolah, aku ini putrinya. Aku siap untuk mengambil alih posisinya. Jadi, anggap saja ini sebagai langkah pengecekan ulang ya, hanya untuk memastikan. Aku menyesal melihat file tersebut. Benar-benar menyesal. Karena kebenarannya tak tertahankan. Ternyata, selama ini ayahku sudah berbohong padaku sejak awal. Jadi Charles sebenarnya mengatakan kebenaran. Dia mencuri rahasia kotor ayahku untuk mengungkapkannya. Ironis, bukan? Aku menertawakannya karena sangat mudah tertipu dan percaya pada kebohongan tentang perusahaan keluargaku, sementara aku sendirilah yang dibohongi. Kebenaran ini sulit untuk dicerna. Aku memikul beban penipuan dan kecurangan seumur hidup. Tidak, aku tak ingin hidup seperti itu. Ini sungguh keliru. Saat kuserahkan baik USB maupun Charles ke ayahku, aku tahu apa yang perlu kulakukan. Jadi kutunjukkan USB itu ke ayahku dan berkata, Ayah, aku melihatnya. Jadi sekarang aku tahu segalanya. Tolong hentikan. Liana, jadi ayahmu menyerahkan diri dan akan dipenjara untuk sementara waktu. Apa rencana yang akan kamu jalankan untuk perusahaan? Aku terdiam sesaat. Ini adalah pertanyaan besar. Apa sebaiknya kulanjutkan usaha ayahku atau menghentikannya sekali untuk selamanya? Aku teringat kembali hari di mana aku menentang ayahku. Tapi putriku, aku lakukan semua ini untukmu. Ini adalah warisanmu. Aku tak ingin hidup dengan uang kotor, ayah. Ayah selama ini menjadi pahlawanku. Tapi sekarang aku hanya begitu malu denganmu. Wajahnya tertunduk, dan kulihat kesedihan di matanya. Melihat ayahku seperti itu adalah perasaan terburuk di dunia. Lalu terlihat seolah beliau sadar akan sesuatu. Ayah mengangguk pelan, menyerahkan stempel direktur perusahaan padaku. Lalu dengan sedih meninggalkan ruangan. Aku khawatir kalau aku akan mengulang kesalahan ayahku. Jadi, sambil menarik napas dalam-dalam, aku langsung menatap mata jurnalis itu dan dengan tegas mengatakan, setelah mempertimbangkan dengan seksama, saya putuskan untuk menutup perusahaan. Setelah konferensi, aku dalam perjalanan keluar dari gedung itu saat Charles menyusulku dan bertanya, Baiklah Liana, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku mengangkat bahu. Entahlah, kurasa apa saja bisa terjadi. Meskipun aku perlu tempat tinggal terlebih dahulu, aku tak bisa kembali ke tempatku. Aku tak sanggup. Baiklah, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal denganku. Charles tersenyum padaku. Ya,
Aku suka itu. Kemudian sambil menyengir aku menambahkan, selama kau tak mencoba mengusirku keluar kali ini, atau menyeretku ke dalam hutan, aku benci yang ayahku lakukan. Tetapi pada akhirnya, beliau mengakui kejahatannya dan membayar akibatnya. Dan untuk aku hanya akan menjalani hari demi hari dan melihat kemana arah hidupku. Dan jika itu kebetulan melibatkan seorang James Bond gadungan, maka biarlah. Aku tak percaya kini sudah setahun semenjak Gerald meninggal. Aku tahu ini berat, tapi di sisi lain, paling tidak kau masih punya 2 putrimu yang luar biasa. Terima kasih. Ia tersenyum, kemudian ia mengusap kepala Jamie. Aku bangga sekali dengan yang satu ini. Ya, Jamie itu cantik, Jamie feminin, Jamie menggemaskan. Dan aku cuma anak lainnya. Aku memperhatikan saat ketiganya bersantai di teras, menertawakan hal-hal konyol dan menikmati limun mereka. Sementara aku berjibaku dengan pemotong rumput bodoh ini. Mereka bahkan tak memperhatikan aku. Dengan segera ku selesaikan, lalu ku ambil papan skateku dan segera keluar dari sana. Charlotte, berhenti di sana. Dan kau pikir kau akan kemana tanpa seizinku? Main skateboard. Aku menggerutu lalu pergi. Terserahlah. Toh ibuku tak peduli, dia hanya ingin membuatku tertekan. Tak seperti ini dulu saat aku masih ada ayah di sisiku. Seperti yang kalian lihat, aku bukan cewek feminin. Semua manicure dan make up itu menurutku omong kosong. Tapi bagi kembaranku yang tak identik, si Jamie itu kehidupannya. Dia selalu bangun lebih pagi supaya punya lebih banyak waktu untuk menata rambutnya, memakai make up, dan memilih pakaian hariannya. Lalu yang dia lakukan di sekolah hanyalah duduk-duduk bersama Barbie lainnya dan menertawakan semua hal. Tapi sepertinya itulah tipe perempuan lebih disukai ibu, karena jelas sekali kalau Jamie itu favoritnya. Selalu aku yang harus lakukan semua pekerjaan rumah, agar Jamie bisa duduk di sana sambil main ponselnya. Suatu kali saat aku sedang mencuci piring, ku dengar ada jeritan yang memekakkan telinga. Tidak, saudaraku tidak sedang terbunuh. Ternyata ada laba-laba merayap menyeberangi lantai. Itu cuma seekor laba-laba. Gila. Aku tak mau jadi budak pekerjaan rumah. Aku cuma ingin main skateboard. Ya, main skateboard dan melukis adalah minatku yang sesungguhnya. Tapi ibu memberitahuku main skateboard itu untuk laki-laki. Konyol sekali. Jadi aku sering menyelinap. Ada kalanya aku terbawa suasana, hingga lupa waktu dan tiba di rumah mendapati mata ibu yang marah. Kau dihukum. Lain kali aku tak akan ragu mematahkan papanmu menjadi 2. Ya ampun, itu sangat tidak adil. Aku mendorongnya dan lari ke kamarku. Lalu sambil memegangi papanku, aku menangis. Aku berharap ayah masih ada di sini. Kapanpun ibu dan aku bertengkar, ayah selalu datang ke kamarku dan memberitahuku kalau ibu hanya bersikap seperti itu karena peduli padaku. Ibu hanya punya cara yang berbeda menunjukkannya. Sudah setahun sejak ayah meninggal. Semua karena kecelakaan aneh di pabrik tempatnya bekerja. Sekarang kami harus mengandalkan pekerjaan ibu sebagai penjahit rumahan. Dan aku cuma jadi pesuruh. Sementara Jamie cuma duduk-duduk cantik. Parahnya, ibu bersikeras aku cari pekerjaan paruh waktu untuk membantu keluarga. Sedang Jamie tak perlu. Saat ku pertanyakan ke ibu perihal ini, ia hanya berkata, Jamie tidak sepertimu. Dia tak akan bisa menjalani sekolah dan pekerjaan bersamaan. Maaf, apa? Tapi aku tahu berdebat dengan ibu tak ada gunanya. Bagaimanapun, semua berjalan dengan baik karena ku dapatkan pekerjaan di toko skateboard yang keren ini. Dan juga lebih sedikit pekerjaan rumah. Di suatu sore yang hujan, tokonya sepi. Jadi ku keluarkan buku sketsaku lalu mendesain beberapa skateboard. Kemudian manajerku Alex mengintip dari balik pundakku. Apa aku dalam masalah? Tapi yang mengejutkanku, dia berkata, itu cukup keren. Lalu memberiku brosur kontes desain skateboard. Seharusnya kau coba. Kontes ini memang sudah ditakdirkan. Jadi ku habiskan semua waktu luangku mengurung diri di kamar mengerjakan desainku. Aku tak lihat ibu atau Jamie seminggu penuh. Sungguh damai. Dan coba tebak apa? Aku menang juara 1. Itu hebat. Bagaimanapun, ibu merebut uang hadiah itu dariku dengan alasan keuangan keluarga. Jadi uangku akan dipakai untuk beli pakaian dan makeup baru untuk Jamie.
Sulit dipercaya. Aku tak mau berada satu atap lagi, tapi di umur 15 tahun, kemana lagi aku bisa pergi? Kemudian ibu memberitahuku pekerjaannya sepi sekali, jadi sebaiknya aku ikut lebih banyak kontes untuk menyokong keluarga. Hei, itu membuatku bebas pekerjaan rumah, jadi aku setuju. Dan aku menang sebagian besar kontes itu, meski memang membuatku kesal tak bisa menyimpan hadiah milikku. Lalu saat kulihat Jamie memamerkan sepatu barunya, aku cuma ingin menariknya lepas dari kakinya dan melemparkan ke arahnya. Kukira anak kembar itu seharusnya punya ikatan mendalam atau semacamnya. Tidak untukku dan Jamie. Kami sangatlah berbeda. Akhirnya, aku dapat hari libur, jadi aku berencana pergi main skateboard dengan Alex. Ku ambil papanku dan hendak pergi saat ibu menghalangi pintu. Charlotte, kau pikir kau mau kemana? Jamie ada kencan besok, dan bajunya perlu dicuci dengan tangan. Apa? Ini konyol. Aku memutar mataku dan berkata, kalau begitu, dia bisa mencucinya sendiri. Jangan kurang ajar denganku, nak. Lakukan yang kuperintahkan. Dengan isak tangis penuh amarah aku berteriak padanya. Kuharap ibu bukan ibuku. Lalu aku berlari ke atas menuju kamarku. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu menenangkan diri, berdehem lalu membuka pintunya. Hah? Kenapa ada mobil yang sepertinya mahal ada di jalan masuk kami? Dan kenapa ada pasangan yang terlihat kaya berdiri di depan pintu? Penasaran, aku sembunyi di balik dinding untuk mencari tahu siapa mereka dan untuk apa mereka ke sini. Dari hasil mengupingku, aku tahu kalau pasangan itu adalah keluarga Barnes. Mereka baru saja pensiun dari pekerjaan mereka untuk pemerintah di Departemen Intelijen Rahasia. Ibu dan Bu Barnes adalah sahabat saat SMA. Jadi ketika mereka berdua hamil bersamaan, ibu menawarkan untuk membesarkan putri mereka seperti anaknya sendiri. Jadi mereka bisa pergi dan melakukan misi rahasia mereka. Kami berdua mengambil pensiun lebih cepat dan kami akhirnya bisa menikmati hidup. Kami sangat berterima kasih kepadamu dan Gerald karena telah merawat putri kami. Tapi kami sekarang di sini untuk menjemputnya pulang. Oh, ya Tuhan. Ternyata salah satu dari kami diadopsi. Pantas saja kami sama sekali tak mirip. Tapi itu Jamie atau aku. Mungkinkah itu aku? Maksudku, ibu selalu memilih Jamie, jadi bisa saja dia adalah putri kandungnya. Aku tahu mereka adalah orang tuaku yang asli. Aku bisa merasakannya. Jadi dengan menghela napas panjang, aku melangkah keluar untuk menemui mereka. Jamie, turunlah sayang. Ibu memanggil dan aku langsung terpaku. Aku menyaksikan saat Jamie muncul dan ibu memperkenalkannya ke orang tua aslinya. Dia bahkan tak terlihat terkejut. Ia hanya menjawab, "Ya, aku tahu." Lalu tersenyum manis. Saya sangat senang akhirnya dapat bertemu kalian berdua. Keluarga Barnes bicara lembut ke Jamie seolah dia itu anak anjing lucu atau semacamnya. Kemudian mereka jadi emosional dan sebagainya. Itu membuatku ingin muntah. Kulari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Hidup sangat tak adil. Jamie selalu menjadi yang beruntung, sementara aku selalu diperlakukan tak adil dalam hal apapun. Aku pasti menangis hingga tertidur, karena saat aku bangun, sudah pagi hari. Kuraih ponselku. Jamie mengirim pesan padaku. Sayang sekali kau melewatkan makan malam perpisahan. Aku senang saat tinggal bersamamu. Datang dan mainlah kapan-kapan, oke? Dengan marah, kulempar ponselku jatuh ke ranjang. Beraninya dia mengira aku mau bergaul dengannya. Kami tak punya kesamaan apapun. Keberuntungan itu salah satu contohnya. Hidup terus berjalan, tapi tanpa Jamie, karena dia pindah ke sekolah anak orang kaya. Dan aku lanjut bersekolah, bekerja, menyelinap main skateboard, dan menghindari ibu sebisa mungkin. Kemudian suatu kali saat kelas kimia, sementara kami melakukan eksperimen di lab, salah satu temanku membuat kesalahan. Dan boom! Kami semua akhirnya terlihat seperti Cinderella. Dan itu bisa jadi hal terbaik pada hari itu. Karena kami pulang 2 jam lebih awal. Dengan penuh semangat aku bergegas pulang untuk mengambil skateboardku. Namun aku tahu aku harus menyelinap melewati ibu agar ia tidak menuduhku membolos. Tapi saat aku lewat dapur, aku melihatnya duduk di meja, terisak sendiri. Ada apa ini? Tiba-tiba, ia berdiri dan berjalan keluar halaman belakang. Ada sebuah buku bersampul kulit dan sebuah pena di atas meja dapur. Jadi aku berjinjit mendekat dan mengintipnya. Sepertinya itu buku hariannya. Barisan yang baru ditulis itu terkena air mata. Jamie, sayangku, aku sangat merindukanmu. Aku ingin kau menjalani hidup yang makmur dan bahagia. Jadi kulakukan pengorbanan terbesar.
Kukatakan pada diriku sendiri kalau kau sekarang keturunan Barnes, bukan Smith lagi, bukan putriku lagi. Apa? Aku tak percaya mataku sendiri. Apa arti kalimat ini? Apa mungkin? Tapi meski terkadang ia memperlakukanku dengan buruk, ibu tak mungkin jadi orang semacam itu, ya kan? Kusobek halaman itu, lalu segera pergi ke lapangan skate. Hanya saja aku tak bisa berkonsentrasi. Sangat kacau sampai aku gagal lakukan trik pop sufitku dan mendarat di pantat. Ini membuatku gila. Sore itu ibu muncul di pintu kamarku dan bertanya, "Charlotte, apa yang kau lakukan sore ini?" Ku jawab, "Sudah ku bilang, aku di sekolah lalu kemudian ke lapangan skate." "Apa kau lihat buku catatanku yang bersampul kulit?" Aku merespon dengan menggelengkan kepala. "Oh, itu buku pengeluaranku. Aku tak ingat di mana meletakkannya." Dia melihat-lihat sekeliling kamarku lagi sebelum pergi. Ketika ibu sudah tak terlihat, aku langsung mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan ke Jamie. "Jamie, aku sangat merindukanmu. Apa aku bisa datang ke rumahmu besok? Aku perlu bertemu Tuan dan Nyonya Barnes. Aku harus cari tahu apa yang terjadi sekali ini saja." Jamie menjawab dia ada kencan besoknya. Sementara aku mengetik pesan, dia mengirimiku pesan lain. "Kita tak bisa bergaul bersama. Tolong berhenti menghubungiku." Oke, itu aneh. Apa dia merasakan ada yang tak beres? Aku memeriksa profil jaringan sosialnya dan menuliskan nama sekolah barunya. Keesokan paginya, aku bolos kelas, langsung menuju ke kantor administrasi sekolah Jamie untuk menanyakan alamat keluarga Barnes. Oh, dan tentu saja, aku mengarang cerita yang meyakinkan. Jamie adalah saudaraku, namun kemudian kami tahu kalau dia ternyata adalah putri kandung keluarga Barnes. Sekarang ibuku yang membesarkan Jamie selama ini sangat sakit, dan aku perlu bicara padanya. Tapi, aku tak tahu cara menghubunginya. Sempurna, dia memberiku alamat dan bahkan mendoakan agar aku berhasil. Tak ada gunanya buang-buang waktu, jadi aku berseluncur ke rumah keluarga Barnes. Saat kubunyikan belnya, bisa kurasakan jantungku seolah jungkir balik dalam dada. Aku memperkenalkan diri segera setelah mereka membuka pintu. "Hei, aku Charlotte, anak perempuan Bu Smith. Tapi aku sangat yakin kalau aku bukan Charlotte Smith, karena aku punya sesuatu untuk kutunjukkan kepada kalian." Kemudian aku memberikan ke mereka sobekan halaman dari buku harian ibu. Mereka berdua berubah pucat pasi. Dan Pak Barnes bahkan harus berpegangan pada kusen pintu untuk menstabilkan diri. Aku merasa tak enak untuk menempatkan mereka di posisi ini. Maksudku, bagaimana kalau aku salah? Jadi aku menyarankan, mari kita lakukan tes DNA untuk memastikan. Beberapa hari kemudian, keluarga Richard muncul di rumah kami dengan Jamie. Mereka membanting 2 hasil tes DNA di depan ibuku. Aku mengintip ke bawah ke arah mereka. Wah, ternyata aku memang benar putri biologis keluarga Barnes. Ibu memberi pandangan tanpa ekspresi, tapi kemudian dengan suara lirih ia berkata, "Aku hanya ingin Jamie mendapatkan hidup berkecukupan dan istimewa. Dia tak setangguh Charlotte. Dia lebih butuh ini. Tolong jangan salahkan dia. Dia tak tahu apapun soal ini." Lalu ia memeluk Jamie dan menangis. Tuan dan Nyonya Barnes tampak terkejut. Akhirnya, Pak Barnes berhasil mencari kata yang tepat untuk diucapkan. "Jamie juga seperti anak perempuan kami sekarang. Kami akan menjaganya seperti yang Anda lakukan ke putri kami. Tapi tolong, menjauhlah dari kami." Dia menarik Jamie menjauh dari ibu dan menuntunnya keluar dari rumah. Bu Barnes memelukku saat ia mulai menangis. Kudapati diriku juga demikian. Yang sedang memelukku ini adalah ibuku yang sesungguhnya. Wah, ini sangat luar biasa. Aku mengemasi barangku, tapi saat aku beranjak pergi, ibuku yang lama memanggilku kembali. "Charlotte, aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu." Kemudian ia memberiku sebuah kotak penuh dengan uang. "Ini uang hadiahmu. Aku menyimpannya untuk biaya kuliahmu. Lebih baik kau ambil lagi. Aku sangat menyesal." Pandanganku kabur karena air mata. Ayah benar. Ibu masih peduli padaku. Orang tuaku akan memaafkanmu. Lalu ibu bisa bertemu kami berdua lagi, ujarku saat aku memeluknya erat. Kemudian berbalik dan pergi. Kehidupan baru telah menanti di depanku. Kenapa kita harus belajar logaritma? Apa itu akan membantu kita dalam perdagangan saham? Tentu tidak. Kenapa tiba-tiba menciptakan X lalu memaksa kami untuk mencarinya?
Dan kenapa aku harus membuktikan kalau itu adalah segitiga sama kaki? Aku bisa lihat itu dengan jelas. Duh. Lalu kuterima lagi sebuah pesan mengatakan, kalian berdua ngomong apa? Baru kusadari ada anak lain yang menyadapnya. Jadi dengan mata masih terpaku pada permainan Candy Crush level 3692, aku coreti lagi. Jangan ikut campur urusanku. Lalu kemudian menyerahkan lembar kerja tanpa melihat. Ahem, tapi urusanmu itu ada di kelasku. Pelan-pelan aku mendongak dan melihat kalau itu adalah guruku. Sial, ketahuan lagi. Melihat ke samping, kulihat Brad dengan wajah bersalahnya. Harusnya dia lebih berhati-hati. Oke, kamu dan kamu keluar. Kalian pasti penasaran bagaimana aku bisa jago sekali berpose seperti ini. Nah, itu karena sudah kulakukan ribuan kali. Dan wanita serius di sebelah sana itu adalah Bu Megan, guru matematikaku. Aku bersumpah dia benar-benar dendam denganku. Oke, biar ku beritahu kalian ceritanya. Di sewaktu-waktu ada seorang gadis yang karena kecelakaan tak terduga dengan bak sampah dan papan skate yang salah posisi, akhirnya dia sedikit saja datang terlambat untuk ujiannya. Tapi gurunya menolak mengizinkannya masuk dan juga membuatnya gagal. Ya, gadis itu aku, Lexi. Karena itu, sejak saat itu seterusnya, dia jadi musuh bebuyutanku. Jadi selama penjelasannya yang membosankan, kulemparkan pesawat kertas ke papan yang berisi, Bu, kau salah mengeja aritmatik. Kurasa mengeja itu agak sulit untuk orang yang ahli angka sepertimu. Tak apa kok. Jelas komentarku menyinggungnya, karena di kelas yang sama itu dia memilihku untuk membuat grafik fungsi. Mudah sekali. Jadi ku buat mahakarya yang membuatnya memutar mata, dan seluruh kelas menganggapnya lucu sekali. Dan seperti yang kukira, dia memberiku ceramah panjang soal kelakuanku yang kekanakan dan bahkan mengancam akan menelpon orang tuaku. Ya, semoga sukses dengan itu. Karena selain yang berkaitan bisnis, orang tuaku praktis tak mungkin bisa dihubungi. Lagi pula, aku hanya bercanda. Bu Megan harusnya lebih ceria. Jadi, diam-diam kutempelkan kertas tertulis peluk gratis di punggungnya. Aku sembunyi di balik pohon dan melihat semua orang mengelilinginya. Dia terlihat sangat kebingungan saat dia berusaha melalui mereka tanpa mengetahui apa yang terjadi. Hari-hari yang menyenangkan seperti dulu. Tiba-tiba, Brad menepuk pundakku dan memberitahuku 30 menit berlalu. Dan kami harus kembali ke kelas. Pantatku bahkan belum menyentuh kursi saat ku dengar suara yang menggurui. Tak seharusnya kau bersikap seperti itu. Itu si Faye, kesayangan guru dan cewek caper. Setiap kali ada guru memberi pertanyaan, dia mengacungkan tangan ke atas dan memekik. Saya. Bu Megan menyukainya hanya karena dia selalu tertawa pada leluconnya yang membosankan. Ya memang, mungkin aku tak punya bukti, tapi menurut pengalamanku, Faye jelas tak seluguh kelihatannya. Jangan katakan aku ini iri, karena 100% tidak. Kalian mungkin pikir aku benci sekolah, tapi sekolah tetap jauh lebih baik daripada rumahku. Paling tidak sekolah bisa jadi menyenangkan, sementara kehidupan rumahku terdiri dari ibu dan ayah yang terkurung di kantor mereka 24/7. Aku tak ingat kapan terakhir kali salah satu dari mereka masak makan malam. Jadi pesan makanan saja. Jadi, kukirim pesan ke Ben, pacarku yang super seksi. Dia belajar di Perancis dan dia kembali hari ini. Aku sangat merindukannya. Tapi sayangnya, aku tak bisa menjemputnya di bandara karena tentu saja sekolah. Dan malam ini dia ada pesta keluarga. Tapi kami akan bertemu besok. Yeay! Biarkan aku melihat wajahmu, manis aku merindukanmu. Kau tahu tidak, hari ini guru itu memberiku hukuman lagi. Yang benar saja, dia berurusan dengan orang yang salah, ya kan? Pastinya, aku akan membalasnya besok. Dia sebaiknya berhati-hati. Oke, tapi jangan sampai dihukum setelah sekolah karena aku ingin bertemu denganmu. Kau tahu, ibuku juga guru, tapi dia tak separah itu. Oh, ngomong-ngomong, dia di sini. Mau menyapanya? Ya, tentu. Ben, aku selalu emosi kapanpun aku memikirkan si Meg. Sebelum aku punya kesempatan menyelesaikan kata-kataku, seseorang muncul di layar. Bu Megan? Lexi? OMG!
Kami berdua saling menatap dengan mulut ternganga, seolah layarnya terhenti. Beneran. Kemudian saat kukira tak ada yang lebih buruk lagi, tiba-tiba suara yang tak asing memecah keheningan. Oh, Benoit punya pacar? Biar kulihat dia. Hah? Itu? Faye! Oh, nasib. Ini terlalu berat untuk kucerna. Dua musuhku ada di satu frame yang sama. Terkejut, ku akhiri panggilan. Tepat setelahnya ku terima pesan dari Ben mengatakan, "Jangan khawatir, ibuku terlihat sangat serius tapi dia baik. Dan cewek ini si Faye adalah tetanggaku. Kami sudah saling kenal sejak masih kanak-kanak dan dia orangnya keren. Ini sungguh gila." Sekarang aku harus menghadapi mereka berdua. Tahu kalau mereka berhubungan dengan pacarku. Oh, masa depanku suram bagaikan malam. Dan ya, ini adalah awal dari serial yang demikian judulnya. Hidup bersama calon ibu mertua dan sahabat cewek pacarku yang menyebalkan. Dan sejak itu, keadaan di sekolah jadi aneh. Untuk acara Halloween di kelas kami yang bertema Toy Story, Bu Megan bertugas membagi peran. Faye adalah Bu Pip, dan dia dapat kostum yang sangat cantik. Sementara aku terjebak menjadi Mrs. Potato Head. Kostumku sangat payah, dan satu dari mata palsuku terus saja lepas. Itu sangat memalukan, tapi aku tak bisa berkata apapun. Aku tak mau mengacau lagi dengannya, karena aku masih ingin bersama dengan anaknya. Parahnya, kelas matematika jadi tes ketahanan. Aku sangat muak dibandingkan dengan si teladan Faye. Lexi, jika kau habiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktumu memoles kuku, kau akan jadi murid juara seperti Faye. Faye menangkap apa yang sedang terjadi dan juga mulai memainkan trik terhadapku. Suatu kali di kelas saat aku melamun dan Bu Megan sedang mengoreksi PR, aku mendengar. Simbol ini menunjukkan kalau A tidak sama dengan B. Faye lalu berbalik dan berbisik. Sama sepertimu, kau tak sebanding denganku. Dan kau juga tak layak untuk Benoitku. Apa? Ben itu punyaku, bukan punyanya. Kugertakkan gigiku dan hendak mengatakan sesuatu saat anak manja itu pura-pura menangis, mengatakan kalau aku mengganggunya. Keluar! Bu Megan mendatangi kami dengan mata menyala. Kami berjalan keluar ketika dengan nada simpatik dia menambahkan, Faye, kau tetap di sini. Aku kembali ke pose meditasiku, tapi aku tak bisa menghempaskan kemarahanku. Betapa tak adil. Kemudian saat makan siang, Faye jalan menghampiriku dengan segelas cola, berkata kalau itu tawarannya untuk berdamai, dan dia minta maaf atas sebelumnya. Ini membingungkan, tapi ya, sudahlah. Aku mengambilnya dan hendak menyesapnya saat Brett bergegas datang melambaikan tangannya. Lexi, stop! Kulihat Faye meletakkan saus kecap di dalamnya. Beberapa detik aku hampir saja membentaknya saat Bu Megan muncul. Aku tersenyum congkak membayangkan Faye akhirnya dapat masalah. Tapi yang mengejutkan, Bu Megan mencicipi minuman itu dan berusaha berwajah netral saat dia menjawab, tak ada yang salah dengan ini. Sungguh? Mereka sejauh itu menutupi satu sama lain? Terserahlah, aku ada kencan dengan Ben malam ini untuk kupersiapkan. Malam itu sesuai rencana, aku datang ke rumah Ben dengan tanaman pot yang agak layu untuk Bu Megan. Aku cukup bersemangat akhirnya akan makan masakan. Hanya saat aku masuk dapur, aku tak bisa mencium bau masakan. Bu Megan muncul dan menggosok kedua tangannya berkata, Lexi, kau tak keberatan memasak ya kan? Ini minggu yang panjang untuk menggambar banyak diagram. Tanganku agak sakit. Melihat situasi ini, Ben langsung datang untuk membantu. Tapi ibunya mengingatkannya kalau dia sudah janji akan memperbaiki pipa atau semacamnya. Jujur saja, aku tak pernah menyentuh wajan penggorengan sebelumnya. Tapi menurutku, seberapa sulit itu? Ku buat pancake, meskipun itu tak cukup cocok untuk makan malam. Tapi aku sudah melihatnya di 5 Minute Craft dan itu mudah dibuat. Hanya saja, tak berjalan sesuai rencana. Di situasi seperti ini, penting untuk tidak panik. Tapi, iya, aku panik. Aku butuh rencana B. Segera. Dengan tergesa, kulemparkan semua bukti pancake gagal itu dan memesan makanan secara online. Lagi pula, berkat orang tuaku yang gila kerja, ini adalah keahlianku. Kuinstruksikan ke pengantarnya untuk datang ke pintu belakang, supaya Ben dan Bu Megan tak tahu. Sesuai harapan, di gigitan pertama, Ben dan ibu mertuaku memujiku bertubi-tubi makananku.
Dan Ben bahkan bercanda kalau aku sebaiknya ikut MasterChef musim berikutnya. Yo, aku akan menilai ini restoran bintang 5 pastinya. Bu Megan tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Jadi kusuruh Ben turun mengambilnya. Ibunya hanya menunduk dan berbisik dengan sinis. Aku sering memesan di Sydney juga. Saus mereka sangat lezat. Oh, ketahuan. Kemudian di pertengahan malam pria ini muncul dan minta maaf karena terlambat. Ternyata dia Jules, ayah Faye. Tapi Faye tak ikut karena sedang keluar bersama temannya. Senangnya, kulihat Bu Megan dan dirinya tak sengaja menyentuh kotak tisu bersamaan. Dan kemudian tersipu? Hah? Oh, aku paham. Bu Megan menyukainya. Sekarang ini masuk akal kenapa dia selalu membela Faye. Apa Anda pernah berpikir untuk menikah lagi? Aku bertanya pada Jules dengan lugu. Melihat pandangan mataku yang menunggu, begitu juga Bu Megan, dengan ragu dijawabnya. Kurasa Faye takkan suka itu. Bu Megan murung menatap ke arah lantai. Oke, jadi sebenarnya aku agak kasihan padanya. Lagi pula, menjodohkan orang selalu jadi hobiku. Jadi kuputuskan untuk membantunya. Aku tahu kalau Faye ada di pesta hari Sabtu malam. Jadi menurutku ini kesempatan bagus untuk jadi mak comblang. Ku beritahu Bu Megan Jules ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi temui dia di restoran The Golden Reef jam 7 malam. Kemudian ku beritahu Jules yang sama. Aku berdiri di balik tiang dan melihat mereka berbagi makanan pembuka. Dan kemudian saling melirik dengan mata berbinar. Kemudian Jules meraih lalu memegang tangan Bu Megan. Mereka berdua saling menatap penuh hasrat dan Faye tiba-tiba merangsek masuk entah dari mana dan dengan marah membanting tasnya di meja. Jadi begini, guruku dan ayahku? Sungguh? Faye, kenapa kau di sini? Jules terbata-bata. Tak seorang pun yang bisa menggantikan ibuku. Kemudian dia berpaling ke Bu Megan yang kebingungan. Ternyata Anda hanya baik padaku untuk mendapatkan ayahku. Anda ini palsu, menjauhlah dari kami. Bu Megan menutupi wajahnya dengan tangan, kemudian segera pergi. Ya ampun, Faye sangat brutal. Dan betapapun menjengkelkannya Bu Megan, dia tak pantas diperlakukan seperti itu. Kau! Faye berteriak. Oh, pandangannya jelas ke arahku. Ternyata kau biang di balik semua ini. Menjauhlah dari urusan keluargaku dan mulai pedulikan keluargamu sendiri. Kurasa ini jadinya kurangnya perhatian orang tua ke anak. Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Kalimat itu seharusnya membuatku marah. Tapi entah kenapa, aku hanya merasa sedih dan sangat merasa bersalah. Jadi, hal pertama yang kulakukan di sekolah esoknya, kutelan egoku dan pergi ke kelas Bu Megan, di mana dia tampak terhanyut dalam pikirannya sambil memeriksa PR. Aku terbatuk untuk jernihkan tenggorokan lalu berkata, Bu, saya minta maaf. Jujur saya berusaha untuk membantu, tapi sekarang saya sadar, seharusnya saya mengurusi urusan saya sendiri. Saya juga minta maaf karena sudah nakal di kelas Anda. Dia hanya diam awalnya, lalu menjawab, tak apa, karena aku sudah sadar kalau kamu dan aku tak jauh berbeda. Kita berdua mendapat rintangan dalam menemukan cinta. Kurasa sangat tak mudah mendapat persetujuan dari keluarga pasanganmu ya. Dia tersenyum dan dengan lembut membelai rambutku sebelum melanjutkan. Kamu ini anak yang pintar dan juga baik. Aku selalu tahu kamu bisa lebih baik lagi di kelas. Itu pasti karena aku terlalu keras padamu. Aku juga minta maaf. Aku balas tersenyum padanya, dan di saat itu, kurasa semua konflik kami sebelumnya luruh. Dan kusadari kalau aku tak seharusnya mengabaikan studiku. Sebaliknya, seharusnya aku kerja keras untuk jadi versi terbaik dari diriku. Jadi, dengan banyak kerja keras, aku beranjak dari peringkat terakhir di kelas menuju posisi tertinggi, bahkan mengalahkan Faye. Hah! Ngomong-ngomong soal Faye, dia masih mengabaikanku dan juga Bu Megan, dan tak pernah mengangkat tangan di kelas lagi. Tapi kemudian peristiwa kobaran pelangi di lab kimia mengubah segalanya. Semuanya lari keluar dari sana saat gorden terbakar, kecuali Faye yang ketakutan. Untungnya, Bu Megan bergegas masuk untuk menyelamatkannya tepat waktu dan menyelimuti Faye dengan jaketnya sambil menuntunnya ke tempat aman. Setelahnya, Faye menyadari kalau Bu Megan adalah orang yang baik, yang peduli baik dengan dirinya maupun Jules. Jadi, dengan mata yang kabur, Faye sesegukan. Terima kasih banyak dan maafkan aku. Aku terlalu kekanakan. Tolong maafkan aku. Beberapa bulan kemudian. Jadi, ya,
Kalian lihat, rencana mak comblangku berhasil. Dan sekarang aku punya keluarga kedua yang besar sekali. Tapi kalian tahu hal terbaiknya? Yaitu, aku tak perlu lagi harus pesan makanan online. Karena aku akan berada di sini dan ibu mertuaku akan memasak untukku. Di bagian satu ceritaku, aku bertemu dengan kembaranku, Tracy, yang kebetulan berasal dari keluarga super kaya dan berdarah bangsawan. Kami membuat kesepakatan di mana aku menjadi pemeran pengganti untuk menggantikannya di pesta kerajaan yang membosankan, sehingga dia bisa bebas bersama belahan jiwanya yang tidak disetujui keluarganya. Ini seperti pekerjaan paruh waktu yang membantuku mendapatkan uang tambahan untuk mengejar impianku menjadi seorang penyanyi. Namun suatu saat, Tracy datang dan memintaku untuk pindah ke rumahnya dan memainkan akting putri ini selama sebulan penuh saat dia pergi ke Asia bersama pacarnya. Itu memerlukan pemikiran serius. Bagaimana aku bisa terus melakukan ini 24/7? Aku sudah bisa melihat diriku menjadi sangat aneh. Merasakan keraguan-raguanku, Tracy memohon lagi. Tolong, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Ini akan sangat berarti bagiku dan Arnold. Kamu bisa melakukannya, Katie. Kami percaya padamu. Dia menatapku dengan mata anak anjing yang besar itu. Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Tepat pada saat itu, ibuku keluar dari dapur dan berkata, "Sejauh ini kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik, sayang. Aku yakin kamu akan berhasil kali ini juga. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja." Ya, aku tidak bisa mengatakan tidak sekarang. Jadi, aku memberi Tracy anggukan yang membuatnya berteriak bahagia. "Hore! Kamu telah membuat hariku menyenangkan. Besok, jam 3 sore, aku akan menunggumu." Lalu dia menyeringai pada ibuku. "Terima kasih, Nyonya Mil." Jadi, aku pindah keesokan harinya. Hanya ada aku dan ayah Tracy yang tinggal di rumah luar biasa ini. Ya, begitu juga dengan kepala pelayan mereka dan lusinan pembantu rumah tangga. Kalian pasti mengerti gambarannya. Untungnya, ayah Tracy jarang ada di rumah, jadi pada dasarnya aku punya tempat sendirian. Sungguh menyenangkan. Aku tidak perlu mengangkat satu jari pun. Jika aku ingin segelas minuman, aku cukup membunyikan bel, dan minuman siap bahkan sebelum aku sempat membunyikan belnya. Suatu hari aku ingin makan makanan Meksiko, dan mereka benar-benar menerbangkan salah satu koki top Meksiko hanya untuk membuatkanku burrito. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan semua hal berdarah bangsawan ini. Namun, ada beberapa momen di mana aku benar-benar melakukan kesalahan. Suatu saat, ayah Tracy sedang libur, jadi kami makan malam bersama. Aku sangat gugup, hingga aku benar-benar lupa bahwa Tracy adalah seorang kidal, dan ayahnya langsung menyadarinya. "Anak manis, sejak kapan kamu makan dengan tangan kananmu?" Aku tergagap saat mencoba mengarang sesuatu. Baru-baru ini aku melihat beberapa penelitian mengatakan aku harus mulai menggunakan tangan kananku untuk melatih otak kiriku juga. Hanya bereksperimen, ayah. Phew, hampir saja. Tapi itu tidak berhenti di situ. Doris, pengurus rumah tangga, suatu hari datang ke kamarku dan bercanda. "Tracy, kapan kamu jadi sangat rapi? Kalau aku tidak tahu apa-apa, menurutku kamu telah digantikan oleh saudara kembar rahasia atau semacamnya." Aku benar-benar membeku, berusaha untuk tidak memberitahu Doris bahwa dia baru saja melakukan kesalahan besar. Aku menertawakannya. "Oh, Doris, jangan konyol. Ini aku. Coba cek tanda lahirku." Aku agak bosan dan hanya berpikir aku bisa membersihkannya sedikit. Tapi itu lebih membosankan lagi. Sekarang semuanya milikmu. Aku menyerahkan selimutku yang terbuka padanya dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Setiap kejadian seperti itu mengingatkanku untuk lebih berhati-hati. Tapi selain itu, kehidupan baruku penuh dengan hal-hal indah, terutama ketika aku memiliki Thomas di sisiku. Awalnya aku mencoba bersikap sedingin mungkin terhadapnya, seperti biasanya Tracy memperlakukan tunangannya ini. Tapi coba jelaskan padaku, bagaimana aku bisa mengabaikan pria sempurna seperti itu? Dia sering datang mengunjungiku atau mengajakku ke berbagai tempat. Dia selalu memberiku semua rasa deg-degan ini dengan pesona dan sikap anggunnya. Dan tidak lama kemudian aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Aku tidak bisa menahannya. Dia membuatku sangat bahagia. Suatu malam, daripada mengadakan kencan makan malam 8 menu yang mewah, aku menyarankan agar kami mencoba sesuatu yang lebih santai. Jadi kami pergi bermain bowling dan membeli burger. Kami bersenang-senang, dan pada satu titik dia meraih tanganku dan berkata, "Terima kasih telah membuka hatimu kepadaku dan memberiku kesempatan untuk menjadi laki-lakimu," sambil memasangkan cincin kaleng soda di jariku. Ayo, siapa yang tidak akan luluh dengan hal itu? Dan ketika dia mengantarku pulang, dia membungkuk untuk menciumku. Ya Tuhan,
Jantungku berdebar kencang saat aku keluar dari mobil. Lalu dia berkata, "Selamat malam sayangku Tracy." Tiba-tiba, kenyataan runtuh. Aku mengalami delusi. Tracy lah yang dicintai Thomas, bukan aku, bukan Katie tua yang miskin ini. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku terlalu terbawa oleh perasaanku sendiri, sehingga aku tidak menyadari bagaimana perilakuku terhadap Thomas telah dianggap sebagai lampu hijau. Kedua keluarga sangat senang bahwa Tracy akhirnya menunjukkan beberapa sinyal positif terhadap hubungan ini, bahwa mereka segera mulai merencanakan pernikahan. Tanggalnya ditetapkan 2 minggu kemudian. Lalu rencananya kami akan pindah ke Singapura untuk pekerjaan Thomas. Aku sangat terkejut melihat betapa cepatnya segala sesuatunya terjadi. Ini adalah bencana. Aku menelpon Tracy dan menceritakan segalanya padanya. Dia juga ketakutan dan menyuruhku untuk tetap tenang dan menunggunya. Dia akan kembali sebelum hari pernikahan untuk menghentikannya. Ya, hari pernikahan sudah dekat dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Tracy. Aku benar-benar panik sekarang. Dan bagian terburuknya adalah aku tidak bisa menghubunginya. Ponselnya mati. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku menangis kepada ibuku melalui telepon. Jadi dia mencoba menenangkanku. "Sayang, menurutku jika kamu pergi sekarang, kamu akan mengacaukan segalanya. Jika keluarga Tracy mengetahuinya, kalian berdua akan mendapat masalah. Bertahanlah sebentar lagi. Aku yakin dia akan kembali dan semuanya akan baik-baik saja." Tapi itu berarti aku harus menjalani pernikahan dan kemudian pindah ke Singapura bersamanya. Aku tidak bisa melakukan itu, Ibu. Kenapa tidak, sayang? Aku tahu kamu mencintainya, dan sejauh ini belum ada yang melihat perbedaan di antara kalian berdua. Teruslah berpura-pura untuk saat ini, oke? Jadi itulah yang aku lakukan. Aku terus berpura-pura. Sementara semua orang mempersiapkan pernikahan tahun ini, aku mondar-mandir menunggu Tracy kembali. Suatu hari aku sedang berada di taman, mencoba menenangkan pikiranku ketika seseorang mendekatiku. Dia tampak begitu akrab dan aku bertanya-tanya apakah itu Arnold, pacar Tracy. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Dia memintaku untuk mengikutinya sehingga tidak ada yang melihat kami. Dan kemudian dia tampak marah dan berkata, "Tracy, kenapa tidak memberitahuku kamu sudah kembali? Aku sangat khawatir saat kamu menghilang seperti itu." "Hah? Bukankah Tracy seharusnya bersamanya?" "Arnold, tenanglah. Aku bukan Tracy, aku Katie. Tapi Tracy sudah menghilang? Aku juga belum bisa menghubunginya dan aku sangat khawatir." "Oh, hai Katie. Astaga, kalian berdua mirip sekali." Arnold tampak kecewa. "Ngomong-ngomong, kami kembali beberapa hari yang lalu, dan dia ingin mampir ke rumah ibumu untuk memberinya beberapa hadiah. Setelah itu aku tidak melihatnya lagi sejak itu." "Itu aneh. Ibuku pasti akan bilang kalau dia mampir." "Ya, aku sudah menanyakannya, tapi dia juga belum melihat Tracy." "Katie, kita harus menemukannya." Jadi aku segera membatalkan fitting gaun pengantinku dan pergi bersama Arnold ke rumahku. "Hai Bu, ini aku," seruku. Tapi tidak ada jawaban. Kami mencari di seluruh rumah tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Kemudian ketika kami melewati kamarku, aku bisa mendengar seseorang di dalam dan pintunya terkunci. Aneh sekali. Jadi aku bergegas mengambil kunci cadangan untuk membukanya dan mendapat ketakutan dalam hidupku. Tracy sedang duduk di tempat tidurku. Aku hampir berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tracy tampak kaget melihat kami seperti saat kami melihatnya. "Aku tidak tahu kenapa ibumu mengurungku di sini. Tapi jangan khawatir, dia tidak menyakitiku. Aku diberi makan dengan baik dan aku punya Netflix, jadi tidak semuanya buruk." "Tidak mungkin. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia adalah wanita paling manis. Dan ini sangat di luar karakternya." Lalu aku mendengar langkah kaki di tangga. Itu ibuku. Aku berteriak, "Bu, bisakah kamu menjelaskannya apa yang sedang terjadi di sini?" Dia menatapku dan tergagap. Aku berencana menahannya di sini beberapa hari. Sampai kamu menikah dengan Thomas dan terbang ke Singapura bersamanya." "Apa kamu gila? Apakah kamu ingin mencuri hidupnya?" "Tidak sayang, itu bukan mencuri. Itu seharusnya menjadi hidupmu. Maksudku, kenapa dia tidak mengenali putrinya sendiri?" Setelah itu, dia menangis dan jatuh ke lantai. Arnold bergegas membantunya berdiri dan berkata, "Apa maksudmu putrinya sendiri?" Dan saat itulah ibuku memberitahuku bahwa Tracy sebenarnya adalah saudara tiriku. "Apa? Jadi ayah Tracy adalah ayahku juga?" Ternyata, saat ibuku hamil,
Keluarga ayah Tracy tidak menyetujuinya karena ibuku hanyalah orang normal. Jadi mereka membayarnya untuk pindah ke kota lain dan menjauh dari ayahku. Tapi yang lebih buruk lagi adalah ayahku bahkan tidak berusaha mencari kami setelah itu. Bahkan, beberapa bulan kemudian, dia sudah menikah dengan ibu Tracy yang berasal dari keluarga kaya. Baik Tracy maupun aku berdiri di sana dengan sangat kaget. Pantas saja kami terlihat sangat mirip. Jadi, kamu adikku? Aku terkesiap menatap Tracy dengan mata terbelalak. Serius? Ayah melakukan itu? Sungguh pria yang egois dan sombong. Aku malu berhubungan dengannya. Aku akan menceramahinya. Kebenaran perlu diungkapkan. Tidak, Tracy tunggu. Jangan lakukan itu, teriak ibuku. Maaf, tapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa mempermainkan permainan ini lagi. Aku punya rencana. Saat itu, Tracy pergi dan Arnold mengejarnya. Ini dia, aku pikir. Dan akhirnya, hari pernikahan Thomas dan Tracy pun tiba. Ayah, ibuku, dan Arnold muncul dengan menyamar. Ketika pendeta meminta mereka berdua mengatakan aku bersedia, Thomas segera mengatakannya. Namun Tracy berhenti. Seluruh gereja menahan nafas menunggu dia mengatakan aku bersedia. Tapi itu tak keluar dari mulutnya. Sebaliknya dia berkata, aku tidak bisa melakukan ini, Thomas. Maafkan aku. Saat itulah Arnold muncul dan Tracy berlari ke arahnya dan memegang tangannya. Orang ini, dia adalah cinta sejati dalam hidupku. Tentu saja ayah Tracy sangat marah. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berteriak di depan semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan saat itulah aku merasa sangat bangga pada Tracy. Dia berkata, aku tidak mencintai Thomas, ayah, dan dia pantas bersama seseorang yang benar-benar mencintainya. Itulah arti pernikahan, kan? Harus berdasarkan cinta, bukan status atau uang. Lagi pula, aku tidak ingin menyakiti seseorang seperti yang kamu lakukan. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang aku sakiti? Dia tampak terkejut. Ibuku, Ibu Katie, dan Katie sendiri juga. Tracy menunjuk ke arahku dan ibuku. Semua orang di gereja tersentak ketika mereka melihat dari Tracy ke aku dan kembali lagi. Kami benar-benar identik. Dia tampak seperti akan pingsan saat melihat ibuku. Lalu dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke arahku dan berkata, "Dan siapa ini?" Ibuku berjalan ke arahnya dan berkata, "Ini Katie, putrimu, yang kamu tinggalkan." Wow, aku tidak menyangka ibuku mengatakannya. Sejujurnya, ketegangan di udara sungguh gila. Orang-orang mulai berbisik dan berjalan terseok-seok di tempat duduk mereka. Saat itulah Thomas berkata, "Jadi, siapa di antara kalian yang Tracy?" Aku memutuskan inilah saatnya aku angkat bicara. Aku bukan Tracy, aku Katie. Aku telah menggantikannya selama sebulan terakhir. Aku minta maaf karena telah berbohong padamu selama ini. Aku bahkan tidak bisa menatap matanya saat aku meletakkan cincin soda yang sangat berarti bagiku di tangannya. Thomas tampak sangat kecewa dan pergi. Aku mengejarnya, mencoba menghentikannya tetapi dia tidak peduli. Saat aku tersandung dan jatuh ke tanah, dia berbalik dan berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Memberiku harapan palsu? Dan untuk apa? Sejujurnya, akan lebih baik jika kamu memperlakukanku seperti Tracy si Ratu Es." Maafkan aku, Thomas. Aku tidak ingin menyakitimu. Perasaanku padamu nyata. Aku mulai menangis. Kau egois sekali, Tracy. Oh, tidak. Tunggu. Maksudku, Katie. Lalu dia pergi. Pada akhirnya, pernikahan itu jelas dibatalkan. Ayah Tracy, atau haruskah aku katakan ayah kami, tidak punya pilihan selain menerima hubungan Tracy dan Arnold. Aku sangat bahagia untuk mereka berdua. Ayah tentunya juga meminta maaf kepadaku dan ibu, bahkan menawariku untuk datang dan tinggal bersama mereka. Namun, aku menolaknya. Aku tidak akan meninggalkan ibuku. Namun, aku menerima tawarannya untuk membiayai pelatihan vokalku. Setidaknya aku bisa mewujudkan impianku yang satu ini. Karena aku ragu bisa mewujudkan impianku yang lain. Impianku untuk bertemu Thomas lagi. Aku patah hati. Tetap saja, aku harus melanjutkan hidup. Mungkin aku akan bertemu orang lain. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk lulus dari pelatihan vokal semester pertamaku. Dan aku akan menampilkan penampilan solo pertamaku di hadapan penonton. Aku sangat gugup,
Tapi aku bernyanyi dengan sepenuh hati, dan setelah itu ketika aku meninggalkan teater, seseorang berlari ke arahku dengan karangan bunga raksasa. Luar biasa. Itu Thomas. Aku menangis dan dia berkata, "Hai Katie, aku Thomas. Senang bertemu denganmu." Hal itu membuatku tersenyum lebar. Lalu aku berlari ke pelukannya sambil berkata, "Senang sekali mendengar kamu memanggilku dengan nama asliku." "Ya, aku Katie. Aku tahu kita baru saja bertemu, tapi maukah kamu menjadi pacarku?" Dan kalian bisa menebaknya. Sisanya kini tinggal sejarah. Kami sedang merencanakan pernikahan kami. Kali ini sebenarnya. Dan sejujurnya aku tidak pernah sebahagia ini.